Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam, salam sejahtera Bapak Ibu guru hebat dan semua sahabat Sultra Cerdas di seluruh Nusantara yang malam hari ini telah bersama kami di event meeting video conference Sultra Cerdas. Saya ucapkan selamat bergabung, salam virtual, salam pendidikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberikan kesehatan, kesempatan kembali bersama-sama belajar melalui Vicon malam ini di kegiatan yang diselenggarakan oleh Sultra Cerdas, dan pada hari ini Kamis tanggal 26 Maret 2020 malam Jumat di minggu terakhir bulan Maret. Tentunya tayangan Vicon Sultra Cerdas telah memasuki episode ke-25. Sultra Cerdas dengan jargonnya belajar tanpa henti dan berbagi tanpa batas kembali mempersembahkan sebuah video conference edukasi yang mengajak Bapak Ibu guru untuk kita belajar bersama, mencoba berinovasi dalam pembelajaran sambil tentu kita menikmati malam Jumat ya. Sharing, diskusi santai bersama narasumber hebat malam hari ini. Dan tentunya bahagia sekali saya Indah kembali menjadi host bisa membersamai Bapak Ibu hebat di event meeting online conference. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Direktur PSMK yang telah memberikan ruang bagi Sultra Cerdas untuk memanfaatkan room event meeting PSMK webex.com dalam menyelenggarakan Vicon untuk guru Indonesia. Selanjutnya, malam ini akan dipaparkan materi yang menarik bersama narasumber hebat yang akan menyajikan topik yang bisa menggugah kreativitas kita, mengajak kita meningkatkan kompetensi sebagai seorang pendidik. Di tengah tuntutan kondisi yang mewajibkan kita harus kreatif dan belajar berinovasi dengan berbagai metode pembelajaran daring dan tentunya pandai-pandai memanfaatkan media pembelajaran online secara efektif dan efisien. Dan salah satu media pembelajaran daring yang mengharuskan kita tetap menjaga social distancing serta menuntut kita work from home atau beraktivitas bekerja dari rumah. Itu materi yang akan dikupas oleh pemateri kita malam ini. Tidak salah ya Bapak Ibu sahabat Sultra Cerdas sudah bergabung di Vicon malam ini karena narasumber kita malam ini adalah seorang guru yang sangat suka dengan inovasi pembelajaran online. Beliau ini saya kenal sebagai seorang guru yang tidak pernah jemu untuk mencoba berbagai bentuk pembelajaran online. Dan salah satu pengalaman beliau dalam menerapkan media pembelajaran online akan beliau sharingkan malam ini buat semua sahabat Sultra Cerdas Nusantara. Ya, beliau adalah Bapak Muhammad Syahrani, SSI MSc. Nah, lebih jauh tentang beliau nanti insya Allah akan disampaikan oleh moderator cantik dan luar biasa malam ini. Spesial ya, malam ini saya ditemani oleh moderator salah satu guru hebat dari SMA Negeri 4 Kendari, Ibu Siti Suraidah. Nah, malam ini Sultra Cerdas edisi spesial Goes to School menggandeng SMA Negeri 4 Kendari sebagai salah satu sekolah favorit di Sulawesi Tenggara, khususnya di Kota Kendari ya, untuk bersama-sama belajar melalui media online. Jadi selamat malam semua buat Bapak Ibu guru dari SMA Negeri 4 Kendari, tamu spesial kami di Sultra Cerdas malam hari ini. Jadi untuk selanjutnya Ibu Suraidah, Siti Suraidah MPD yang akan memandu jalannya kegiatan pemaparan materi dan sesi diskusi. Dan untuk mengefisienkan waktu, ya persilahkan kepada Ibu Suraidah untuk mengambil alih kegiatan Vicon kita malam hari ini.
Silahkan Bu Suraidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam Bapak dan Ibu yang malam ini telah join di event spesial dari Sultra Cerdas di edisi malam hari ini. Terima kasih juga atas undangan dari Sultra Cerdas yang spesial untuk menghadirkan SMA Negeri 4 Kendari untuk bisa bersama-sama di tengah-tengah Bapak dan Ibu guru-guru hebat yang ada di Nusantara ini. Saya tadi tidak salah melihatnya ada dari Surabaya Pak Edi Santoso, kemudian ada dari Bogor Ibu Neng Lina, kemudian juga dari Gorontalo, Bulukumba, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan beberapa daerah-daerah yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, khususnya di tengah-tengah kondisi yang kita semua juga turut prihatin dengan kondisi saat ini. Tapi dalam kondisi yang memprihatinkan ini tentu tidak membatasi bagi kita, khususnya bagi guru, untuk tetap menjalankan aktivitas mendidiknya dengan model yang lain, dalam bentuk dan kondisi yang lain. Terima kasih juga kepada Umi Tira, ya Ibu Umi Tira, kemudian Ibu Sri Prihatin, sahabat Sultra Cerdas, kemudian juga Pak Darmono, dan juga dari PSMK, atas kesempatan yang telah diberikan khususnya kepada kami dari SMA Negeri 4 Kendari untuk bisa bergabung pada kesempatan ini. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, perkenalkan, nama saya Siti Suraidah Adedatu. Saya salah satu guru berasal dari SMA Negeri 4 Kendari. Saya teman sejawat dari narasumber kita pada malam hari ini. Halo. 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 Kak Ida, suaranya. Halo. Sepertinya Bu Sraida sedang gangguan koneksi. Halo Kak Ida. Mana ini Pak? Kayaknya koneksinya lagi error nih. Bagaimana, host? Halo. Silakan Bu Indah dibantu karena Bu Sraida kelihatan koneksi internet sedang bermasalah. Ya oke. Saya mungkin ambil alih ya. Jadi malam hari ini materi yang akan dibawakan oleh Bapak Syahrani, Muhammad Syahrani, MSc, itu adalah mengelola kelas dengan Google Classroom. Mungkin kita langsung saja mendengarkan pemaparan materi dari Bapak Muhammad Syahrani. Namun sebelumnya saya ingatkan kepada Bapak Ibu, ada link presensi yang sudah saya bagikan di room chat. Tadi ada yang bertanya di mana link presensi. Itu ada di room chat. Mohon kesediaannya untuk mengisi presensi sambil kita mendengarkan materi pada malam hari ini. Jadi selamat menyimak Bapak Ibu, dan kepada Bapak Muhammad Syahrani saya persilahkan. Pak Syahrani juga kayaknya lost audio ini Pak. Halo? Halo? Halo Pak Syahrani, ya silakan. Saya udah serahkan ke Pak Syahrani untuk memaparkan materi. Ya. Suara saya jelas? Jelas Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita pada video conference
pada malam Jumat tanggal 20 masuki sudah yang ke-25. Salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, terima kasih. Diperkenalkan, memperkenalkan diri. Ya, kebetulan pada kesempatan ini saya akan berbagi kepada Bapak Ibu hebat, lebih ke berbagi pengalaman. Kalau masalah hebat, ya saya percaya ada mungkin di antara Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini mungkin jauh lebih hebat daripada saya. Jadi apa yang saya bagi ini adalah pengalaman yang telah saya lakukan selama beberapa tahun terakhir. Kemudian materinya ini saya sudah ringkas dalam bentuk poin-poin saja. Semoga nanti Bapak Ibu yang berminat, yang tertarik dengan menggunakan media Google Classroom dalam pembelajaran, itu bisa mengeksplor sendiri di rumah. Karena memang untuk memahamkan Bapak Ibu dalam beberapa menit presentasi ini, saya pikir tidak mungkin ya. Saya pribadi juga banyak tahu tentang ini setelah berusaha mengeksplor, membongkar pasang, ibaratnya seperti itu. Dan tentunya saya juga merasa masih ada yang perlu lagi dieksplor. Tidak lupa pula saya ucapkan selamat bergabung rekan-rekan saya di SMA Negeri 4 Kendari, yang mana sebenarnya materi ini bisa dikatakan lanjutan dari materi yang dibawakan oleh Bapak Koordinator Pak Baharudin di SMA Negeri 4 Kendari mengenai Kuiper ya. Kedua aplikasi ini ya bisa menjadi istilahnya penolong ya, atau bisa membantu Bapak Ibu guru di mana pada kondisi ini kita tidak bisa berhadapan secara langsung dengan siswa kita, kemudian kita dapat kita dituntut untuk melaksanakan pembelajaran secara online. Dan dengan media Google Classroom, termasuk juga Kuiper, itu menjadi salah satu solusi supaya pembelajaran tanpa tatap muka itu bisa terlaksana. Ya, mungkin bagian pertama mungkin saya akan mungkin saya mulai saja ya, karena memang saya dibatasi waktu yang tidak banyak. Jadi sekali lagi saya akan menjelaskan poin demi poin. Nanti di bagian akhir saya akan coba mungkin mengeksplor sedikit saja. Kemudian nanti untuk lebih lanjut bisa Bapak Ibu tanyakan di sesi tanya jawab. Oke, saya mulai ya. Mohon maaf sebelumnya judul yang tampil di sini agak berbeda dengan yang di flyer ya. Jadi saya lupa untuk mengganti ya. Tapi insya Allah tujuannya sama. Nah, yang pertama ya, mengenai apa sih Google Classroom itu. Nah, ini adalah definisi dari Google Classroom yang saya ambil di situs Wikipedia. Jadi Google Classroom itu adalah layanan web gratis yang dikembangkan oleh Google untuk sekolah, guna memudahkan guru dalam merancang, mendistribusikan serta memberi penilaian atas suatu penugasan secara paperless atau tanpa kertas. Dari pernyataan ini mungkin ada beberapa yang bisa kita garis bawahi. Yang pertama, bahwa Google Classroom itu gratis. Ya. Google Classroom itu
bersama-sama dengan produk lain dari Google seperti Google Dokumen, Google Slides, Google Calendar dan lain-lain. Itu mendapatkannya itu secara gratis. Ya syaratnya ya harus punya akun Google. Dan saya yakin Bapak Ibu punya akun Google ya. Karena rata-rata smartphone yang Bapak Ibu pegang itu ketika pertama kali diregis itu biasanya menggunakan akun Google. Nah, hanya saja Bapak Ibu masih ada yang belum mengerti bahwa sebenarnya ketika Bapak Ibu sudah regis dengan atau mendaftarkan akun Google, itu sebenarnya Bapak Ibu juga sudah dilengkapi dengan selain akun emailnya ya. Selain email, Bapak Ibu juga sudah dilengkapi oleh beberapa produk-produk dari Google. Dan salah satunya adalah Google Classroom. Kemudian yang berikutnya, ya istilah paperless ya. Yang ini menjadi tren belakangan ya. Paperless atau tanpa kertas. Ya, kalau mungkin biasanya Bapak Ibu ke kelas itu membawa banyak istilahnya perangkat ya atau buku-buku dan semacamnya, atau mungkin membawa laptop yang mana secara yang mana agak ada beban tersendiri atau agak repot tersendiri untuk membawa dari kelas ke kelas, maka ternyata ada solusi yang memudahkan kita untuk istilahnya meminimalisir seperti yang disebutkan tadi ya, maksudnya jadi istilah paperless itu ya penggunaan kertas itu menjadi lebih minim ya. Jadi mungkin sebagai contoh misalnya perangkat pembelajaran kayak RPP itu sebenarnya bisa dibuat menggunakan aplikasi online seperti Google Doc ya, yang mana kita tidak perlu lagi membawa printout-nya, itu yang saya maksudnya seperti itu. Jadi intinya dia meminimalkan penggunaan kertas, dan Google Classroom adalah juga sama seperti itu ya. Kemudian Google Classroom itu menggabungkan beberapa aplikasi dari Google ya. Yang pertama itu Google Drive. Google Drive ini gunanya adalah untuk membuat dan mendistribusikan penugasan. Kemudian berikutnya menggabungkan juga Google Doc, Google Sheet, dan Google Slides ya untuk menulis. Maksudnya nanti misalnya Bapak Ibu ingin menuliskan tugas atau menulis materi ya mungkin dengan media Google Dokumen dan Slide itu bisa nanti bisa digunakan ya seperti itu. Kemudian menggabungkan Gmail untuk komunikasi. Dan berikutnya menggunakan Google Calendar untuk penjadwalan. Jadi semuanya itu diramu ya, atau digabungkan dalam satu aplikasi ya, terintegrasi dalam Google Classroom. Oke, lanjut ya. Ya, apa sih fitur utama dari Google Classroom? Itu ada beberapa. Yang pertama itu ada bagian penugasan. Ya, penugasan di sini ada dua ya. Kalau dalam mengajar yaitu materi ajar dan tugas. Nah, bedanya dengan yang offline tentunya karena yang online ini bisa kita masukkan berbagai media. Misalnya kita bisa masukkan video, bisa memasukkan suara misalnya ya, atau memasukkan gambar bergerak.
dalam Google Classroom nantinya. Kemudian yang kedua, fitur utamanya adalah ada bagian penilaian. Yang mana penilaian nanti ini ada dua jenis. Penilaian atas tugas nanti itu ada dua jenis. Yang pertama ada tanpa rubrik dan yang berikutnya dengan rubrik. Dan bagian selanjutnya adalah bagian komunikasi. Nanti saya akan tunjukkan nanti ketika kita sudah masuk di Google Classroom nanti halamannya, bagian ini nanti akan saya tunjukkan insya Allah. Kemudian berikutnya komunikasi. Bagian berikutnya adalah komunikasi. Di sini ada bagian dari Google Classroom yang mana Bapak Ibu dengan siswa nanti bisa saling interaksi. Ya, saling berbalas komentar dan sebagainya. Seperti halnya Bapak Ibu punya media sosial seperti Facebook, yang mana Bapak Ibu memposting sesuatu, kemudian nanti ada yang komentar di bawah. Jadi seperti itu. Kemudian ada juga fitur pengarsipan ya. Ya, ini biasanya kalau kita sudah mulai semester baru, kelas yang lama ya bisa kita arsipkan. Ya, tunjukkan insya Allah kalau ada kesempatan. Arsipkan. Penataan setelahnya tidak membingungkan. Istilahnya kelas yang sama. Yang misalnya kelas 11 IPA 1, tahun berikutnya kita ngajar di 11 IPA 1. Tentunya supaya tidak bingung maka yang lama ini kita arsipkan saja. Ya, dan yang namanya pengarsipan tentunya kapan-kapan bisa kita tarik kembali ya. Oke, nanti mungkin bagian terakhir saya coba tunjukkan, ya mudah-mudahan ada waktu. Kemudian juga ternyata Google Classroom itu ada aplikasi mobilenya ya. Ya, bisa Bapak Ibu download di Play Store. Ya, tentunya ada kelebihan dan kekurangan dari aplikasi mobilenya. Ya, mengenai kelebihannya ya, kita bisa mengirim tugas nantinya lewat, misalnya Bapak Ibu tidak punya kesempatan untuk mengetik soal, hanya nulis soal misalnya, dan ini menjadikan tugas ke siswa. Ya, setelah tulis di kertas kemudian difoto soal tadi, kemudian langsung cari opsi share ke Classroom, dan itu memungkinkan. Ya, mudah-mudahan nanti kalau ada kesempatan, ya kalau ada waktu lagi ya saya tunjukkan seperti apa yang saya maksud. Oke, mungkin itu yang utama ya. Ada fitur-fitur lain mungkin yang tidak saya sebutkan. Oke, kita mulai ya. Bagaimana kita membuat kelas di Google Classroom? Jadi analoginya seperti ini ya. Kita harus istilahnya masuk ke ruang kelas itu dulu ya. Jadi sebelum kelas itu kita istilahnya berjalan, tentunya gurunya harus menyediakan kelas itu ya. Ya, kalau untuk menyediakannya itu, yaitu dengan cara tadi, kalau punya akun Google kan sudah otomatis ada Google Classroom di situ. Jadi intinya sudah ada ya, Google kelasnya sudah ada. Nah, bagaimana cara masuknya? Gitu. Nah, cara masuknya tentunya menggunakan kunci ya. Ya, tadi kuncinya adalah tadi akun ya, akun Google ya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah istilahnya memasukkan akun Bapak Ibu, kemudian akan masuk di halaman yang tampak seperti ini ya, yang ini ya.
ini adalah halamannya nanti halaman awal dari Google Classroom ya, seperti ini. Jadi kuncinya tadi punya akun Google. Ya, kemudian biasanya kalau ya kelas sudah ada misalnya, ya mungkin ada beberapa hal yang mesti Bapak Ibu kerjakan ya. Mungkin sini saya kumpulkan beberapa poin. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa menambah lagi tergantung pengalaman yang Bapak Ibu bagaimana. Nah, biasanya yang pertama kalau kelas sudah ada itu ya, tentunya ya kita menghias atau mempercantik tampilan dari kelas kita. Ya. Oke. Menghiasnya itu dengan tema yang menarik. Ya, yang seperti apa? Nah, saya tunjukkan ya. Setelah itu berikutnya kita undang siswa gabung di kelasnya kita. Ya, setelah siswa juga sudah masuk semua, misalnya kita bisa siapkan misalnya buku-buku atau referensi yang kita masukkan ke dalam kelas tersebut. Kemudian menyiapkan juga absensi, kemudian memajang kalender akademik seperti itu. Mungkin Bapak Ibu bisa menambahkan lagi beberapa yang lain yang Bapak Ibu merasa penting untuk dimasukkan ke dalam kelas kita, seperti itu ya. Oke, bagaimana menghias kelas dengan tema yang menarik? Ya, ini adalah halaman dari tadi ya, halaman awal dari Google Classroom tadi ya. Ya, itu yang saya lingkari. Bapak Ibu tinggal memilih saja nanti select tema atau bisa juga memasukkan foto. Ya, mungkin Bapak Ibu yang lagi menyimak ini, bagi yang belum pernah menggunakan, mungkin sambil saya menjelaskan mungkin bisa diikuti, buka HP-nya atau mungkin buka laptopnya ya. Ya. Kemudian kan ya kalau sudah, ini kan temanya ini kan gambar sepatu ya. Ya mungkin Bapak Ibu bisa ganti dengan yang lain. Ada sudah siapkan oleh Google tema-tema yang lain. Termasuk juga Bapak Ibu bisa masukkan foto Bapak Ibu atau mungkin lingkungan di sekitar Bapak Ibu atau sekolah misalnya ya, masukkan sebagai istilahnya untuk mempercantik lah. Ya, seperti itu. Kemudian berikutnya mengundang siswa. Nah, ketika kelasnya sudah jadi tadi, nah sekarang kita undang siswa masuk bergabung di kelas kita. Itu ada dua cara ya. Ada dua cara kita memanggil atau mengundang siswa masuk ke kelas kita. Yang pertama menggunakan email. Ya, yang kedua menggunakan kode private ya. Ya, bagaimana mengundang siswa menggunakan Google? Email maksud saya. Bagaimana mengundang siswa menggunakan email? Ya, Bapak Ibu tinggal mengklik bagian people ya. Ya, bagian people yang mana nanti di situ ya disiapkan untuk memasukkan guru. Ya, misalnya Bapak Ibu mengajar di kelas itu dengan berpasangan ya, dengan ada guru sejawat teman guru yang juga ikut mengajar di kelas yang sama, ya mungkin Bapak Ibu bisa mengundang guru tersebut dengan cara mengklik tanda plus, ada gambar orang itu tanda plus, ya tambahkan saja. Nanti karena tadi menggunakan email ya, nanti email guru yang bersangkutan tinggal diketik saja. Kemudian juga seperti hal dengan cara yang sama kepada siswa juga seperti itu ya. Klik tanda itu ya yang saya lingkari itu. Nah, nanti ada perintah untuk memasukkan email ya, email dari siswa. Ya, setelah dimasukkan email kemudian diklik invite. Nah, otomatis nah, fitur yang tadi saya sebutkan di awal, ada beberapa fitur yang salah satunya komunikasi. Nanti ini
terhubung dengan email tujuan ya, terhubung. Nah, ketika terhubung misalnya ke siswa, nanti ada kalau diaktifkan pemberitahuannya, nanti di emailnya ada notifikasi. Misalnya, ada undangan untuk masuk kelas, dibukalah kemudian diaktifkan atau di-approve ya. Ketika di-approve, barulah siswa tersebut masuk di kelas. Ya, mungkin ini agak kurang efektif ya, karena kita harus mendata semua email dari siswa dan kita sendiri yang mengetiknya. Tapi kalau bagi sekolah yang punya data email, ada email seluruh siswanya, ya mungkin ini bisa lebih mudah. Ya, seperti itu. Kemudian cara yang berikutnya yaitu dengan memasukkan kode. Nah, ini yang sering saya lakukan. Ya. Setiap kelas yang sudah jadi, ya nanti ada bagian yang mana tertera kode kelas tersebut. Yang mana ini kode ini tidak sama dengan kelas yang lain. Jadi kodenya bersifat unik. Jadi Bapak Ibu cukup menyebutkan kodenya ini, kemudian menyampaikan ke siswa. Nah, nanti tinggal siswa yang masuk. Siswanya tinggal membuka Google Classroom juga, kemudian dia masuk kelas menggunakan kode ini ya. Ketika mengetikkan kode ini, siswa tersebut langsung masuk. Nah, ini yang lebih yang biasa saya gunakan karena lebih praktis ini. Saya tidak perlu repot-repot. Ya. Kemudian ketika siswanya sudah ada dalam kelas online kita ini, yang berikutnya. Mohon maaf Pak Syahrani. Ya, bagaimana? Kita bisa mungkin langsung masuk di praktek saja, karena tadi saya mungkin menyampaikannya, Bapak Ibu kita akan praktek langsung nanti oleh narasumber. Mungkin bisa langsung share screen ke online-nya saja. Mungkin saya bisa tanya dulu ini, sampai berapa menit lagi nih waktu saya presentasi? Iya, makanya kalau ada bagian lewat. Ya, bisa sampai 30 menit lagi. Kalau bisa kita langsung saja ke sesi prakteknya ya. Jadi nanti yang online-nya itu yang dijelaskan ke sahabat Sutra Cerdas. Mungkin sebentar lagi ya. Mungkin sekitar 10 menit lagi mungkin ya. Iya. Nanti di tapi bagian akhir saya nggak apa-apa. Justru jadi lebih jelas ketika ngelihat slide-nya Pak Syahrani. Ya, ini banyak permintaan oleh peserta untuk praktek. Ya, silakan Pak Syahrani. Ya, lanjut. Pak Syahrani, slide-nya masih ada berapa? Berapa slide? Mungkin bisa agak dipersingkat, ya, mungkin bisa agak dipersingkat untuk pemaparan slide-nya. Setelah itu mungkin bisa langsung dipraktekkan, karena dengan pemaparan slide juga itu cukup membantu. Hanya mungkin bisa disertai dengan praktek langsung, itu mungkin ya, karena memang ada banyak masukan untuk bisa langsung mempraktekkan. Oke, silakan Pak, dilanjut dulu mungkin ya. Mungkin begitu ya Ibu Indah ya. Iya, karena saya melihat pemaparan yang gini kan ada juga di langsung online ya. Jadi bagus kalau online-nya langsung yang ditampilkan baru dijelaskan. Ya, Sarani ya. Terima kasih. Lanjut. Bagian akhir saya akan tunjukkan ya apa-apa yang sudah saya paparkan di slide ini. Jadi saya berharap bersabar dulu ya. Oke, kita bisa menyiapkan, saya lanjut ya. Menyiapkan buku misalnya atau absensi dan kalender akademik di kelas kita. Nanti seperti apa saya tunjukkan itu. Tapi kalau dari gambar ini langkah-langkahnya sederhana kok. Cukup pilih bagian classwork, kemudian pilih create. Nanti di situ ada beberapa menu, pilihlah yang material. Setelah itu masukkan buku, masukkan absen, masukkan kalender, kemudian save. Ketika di save, maka nanti siswa juga ketika sudah masuk di kelas kita, dia akan melihat
semua itu. Ketika dia butuhkan misalnya buku, bisa dia download. Kemudian dia bisa memantau kehadirannya. Nanti saya tunjukkan ya bagian akhir. Dia akan bisa memantau kehadirannya juga lewat link absen yang kita sudah masukkan dan seterusnya. Oke. Kemudian ini langkah-langkahnya, saya lewati saja ini ya. Nanti saya tunjukkan. Ini bagaimana cara kalau yang ini tadi menyiapkan semua itu dengan cara ya seperti ini nanti ya. Tadi buka classwork, kemudian create material. Setelah itu dapat gambar ini, nanti pilih add apa. Kalau misalnya kalendernya dalam bentuk Excel ya mungkin, dan tersimpan misalnya di Drive, ya ngambilnya di Drive. Kalau misalnya tersimpan di HP-nya, di HP atau di laptop, itu ngambilnya di file. Nah, seperti itu. Nah, kemudian lanjut ya. Lanjut. Ya, ini contohnya ini bagaimana memasukkan buku ya. Dan ini nanti saya tunjukkan juga ya di belakang nanti prakteknya. Nah, kemudian yang ini, ini contoh yang sudah jadi ya. Ada buku, ada absen, ada kalender. Nanti siswa akan melihat ini dan bisa langsung mendownload kalau dia mau download, dan seterusnya. Nah, ketika kelas sudah siap, ini ceritanya kelas sudah siap ya. Istilahnya kelasnya sudah ada, kemudian siswanya sudah ada, kemudian persiapan-persiapan yang lain seperti absen, buku dan lain sudah ada. Nah, mungkin kita sudah bisa memulai kelas. Mungkin tahap pertama itu kita bisa menyapa dulu ya, menyapa dulu siswa sebagai postingan awal kita ya. Ini sebagai contoh. Nah, caranya itu di bagian stream. Nah, nanti kalau di ini kan yang versi bahasa Inggrisnya ya. Kalau yang Indonesianya nanti itu forum ya. Jadi kalau Bapak Ibu tiba-tiba baca di classroom-nya, kok saya forum, kemudian teman kerja, kemudian apa lagi, siswa misalnya, sama nilai, itu ada yang salah apa tidak? Nah, itu tidak, itu cuma terjemahan dari bahasa Inggris ini ya. Dicari makna yang dekat. Misalnya stream itu ternyata terkait dengan forum diskusi nanti di situ. Seperti itu. Nah, di postingan pertama ini sebagai contoh saya masukkan sapaan kepada siswa yang sudah bergabung di kelas. Nah, siswa ini seperti halnya media sosial Facebook, siswa bisa komentar di sini ya. Bisa komentar di bawahnya nanti ya. Nah, jadi di bagian stream ya nanti carinya. Nah, kemudian berikutnya setelah menyapa mungkin ya bagaimana caranya misalnya memberi penugasan kepada siswa. Nah, ini bagian yang penting dari aplikasi ini ya. Karena sebenarnya tujuan dari aplikasi ini adalah memudahkan kita nanti dalam penugasan secara online ya. Nah, sekarang bagaimana cara memberi penugasan kepada siswa? Itu ada dua jenis ya penugasan. Pertama, penugasan tanpa penilaian. Ya, yang kedua adalah penugasan dengan penilaian. Kalau tanpa penilaian itu sebenarnya cukup kita masukkan saja di bagian stream. Seperti yang tadi kita menyapa tadi di bagian stream ya. Ya, mungkin di postingan berikutnya kita bisa masukkan misalnya penugasan untuk membaca misalnya. Misalnya materi pertama kita adalah limit fungsi dan kita memberi kesempatan kepada siswa untuk misalnya menonton misalnya materi ini saya yang mana kita ambil dari salah satu situs ya. Ya, di sini saya ambil di YouTube ya. Saya ambil YouTube. Nah, jadi kita bisa mempersilakan siswa untuk menyimak dulu penjelasan di video tersebut misalnya ya. Jadi ini memang membantu kita. Ya. Apalagi kita tidak bertemu langsung dengan siswa, kemudian mungkin agak berat menyelenggarakan kelas menggunakan Webex misalnya atau ikon-ikon yang lain karena terkait dengan paket data dan siswa biasanya agak berat ke situ. Ya mungkin dengan memasukkan link video, Bapak Ibu bisa juga ngomong langsung atau capture videonya Bapak Ibu sendiri, ngomong menjelaskan materi, kemudian masukkan ke stream.
sebagai pengganti Bapak Ibu menjelaskan seperti halnya ketika lagi di kelas, seperti itu. Nah, jadi ini dia tanpa penilaian ya, karena siswa cuma menyimak, suruh menyimak atau menonton. Nah, kemudian penugasan berikutnya bisa juga dengan penilaian. Nah, misalnya memberi tugas mengerjakan soal-soal latihan. Nah, dia agak beda ya. Bapak Ibu cukup nanti klik bagian classwork. Setelah itu pilih create. Nah, setelah pilih create nanti ada tiga opsi di situ. Nah, ketiga-tiganya ini adalah penugasan yang mana kita bisa memberi nilai di situ. Pertama assignment, kemudian quiz, kemudian ketiga question ya. Ya, ada perbedaan dari ketiga ini ya. Ya, dibedakan ketiga ini menurut yang saya baca ternyata untuk memudahkan pengorganisasian ya. Misalnya kalau kita mencari kuis-kuis kita mana, nah, sudah terorganisir bagian kuis. Yang mana ulangan-ulangan kita misalnya, atau bukan ulangan, tugas-tugas ya nanti cari di assignment misalnya. Yang mana cuma pertanyaan singkat, question ya, nah, carinya di question, seperti itu. Kemudian berikutnya ya kalau misalnya kita sudah mengirim tugas lewat classwork, nanti secara otomatis tugas tersebut akan muncul juga di stream seperti yang tanya seperti ini ya. Oke, nanti lagi saya tunjukkan juga. Kemudian berikutnya memberi, ini agak buru-buru ya karena waktu kita pendek. Yang mudah-mudahan Bapak Ibu paham ini. Ya, setelah diberi tugas siswa tentunya kita menilai ya. Keduanya itu ada dua cara ya di Classroom. Pertama dengan tanpa rubrik, yang keduanya dengan rubrik. Nah, jadi mungkin saya persingkat saja. Ini contohnya yang tanpa rubrik. Jadi kita hanya memberi nilai setelah melihat siswa mengirim jawabannya ke kita cukup memberi nilai misalnya dari 100, kalau 100 dia punya 80 ya, tinggal ketik 80. Nah, seperti itu. Kalau dengan rubrik ya nanti kita ada bagian yang mana kita mendesain rubrik dari soal-soal yang kita sudah keluarkan. Ini contohnya ada 3 soal yang saya kasih keluarkan. Ya, ada 3 ya ada penjelasan dari masing-masing soal. Yang mana nanti ketika dikembalikan ke siswa, nanti siswa akan membaca rubrik penilaian yang sudah kita rancang seperti itu. Kemudian saya percepat lagi ya, bagian berikutnya setelah penilaian adalah pengarsipan. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa kalau ada kelas lama kita masuk di semester baru, kelas lama mau setelahnya tidak dihapus juga sih, mau dia aktifkan, ya ada fasilitas untuk itu di Google Classroom. Ya, nah, caranya mudah nanti saya praktekkan ya, secara langsung sesuai dengan permintaan Bapak Ibu. Ya, oke, ini masih pengarsipan ya. Ya, oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan dulu terkait dengan poin-poin materi saya. Ya, mungkin saya bisa tunjukkan langsung ke di aplikasinya ya. Oke. Baik, Pak Syarani. Ya. Sudah. Sekarang saya ya, silakan. Saya langsung praktekkan ya sekarang ya. Praktekkan ya. Bapak Ibu mungkin bisa sambil juga menyiapkan perlengkapan untuk bisa langsung praktek bersama dengan Pak Syarani. Bagaimana? Ya, saya mempersilakan juga Bapak Ibu yang lain untuk mungkin mempersiapkan laptop ataukah ininya untuk bisa langsung praktek sama Pak narasumber kita langsung. Silahkan Pak Syarani untuk bisa langsung dipraktekkan. Ini contoh tadi yang saya presentasikan ya tadi. Ini adalah satu kelas yang sudah ya saya isi dengan beberapa penugasan dan lain-lain ya. Mungkin saya mulai dari
Misalnya ya, yang tadi saya sudah jelaskan di awal, ini contoh dari papaan awal ya. Mohon maaf Pak Sarani, mungkin bisa dimulai dari pertama kali membuat kelasnya. Iya. Jadi mungkin ada dari teman. Iya, pertama kali membuat call ini kan kelasnya sudah ada. Jadi mungkin bisa dipandu teman-teman membuat kelas pertama kali itu caranya seperti apa. Ya. Ya, buka classroom-nya dulu. Di tablet ya, agak. Oh iya. Sorry. Buka classroom-nya dulu. Mungkin sambil dipandu dengan suara mungkin Pak Sarani. Ya, jadi Bapak Ibu pertama-tama kita membuka dulu di Google Classroom-nya, ya. Seperti itu ya Pak Sarani ya. Ya, kebetulan di sini ini akun yang kedua saya ya. Ketika saya ketik tadi Classroom di browser, ini adalah email saya yang berbeda dengan email yang tadi ya. Ini karena saya menggunakan tablet ya, agak berbeda ini. Maaf, sebentar dulu ya. Oh ya, di sini ya. Oke. Nah, di sini ya. Kebetulan ini contoh apa namanya, sudah beberapa email yang sudah terdaftar di Chrome saya. Ya, tadi saya menggunakan yang email sini ya. Oke, ini yang tampil ini kelas yang sudah ada Pak ya, yang sudah dibuat oleh Pak Sarani ya Pak, ada kelas 11 ya. Nah kalau kita ingin membuat kelas baru, ya misalnya kita membuat kelas baru, itu gimana Pak? Apa diklik yang tanda? Ya, kalau kelas baru ya, misalnya sudah masuk ya, kan tadi syaratnya punya akun Google. Ya, ketika sudah punya akun Google, masukkan emailnya dan passwordnya. Nah, nanti akan masuk di halaman yang tadi ini ya, seperti ini ya. Setelah itu ketik Google tadi ya, Google Classroom maksudnya. Classroom nanti akan masuk di sini ya. Ya, tampilannya seperti ya, nanti akan muncul di sini seperti ini nanti hasilnya. Nah, setelah itu kalau mau buat kelas baru, ada tanda plus di sebelah kanan ini. Ya, ini bisa dilihat. Nah, ada join class sama create class. Nah, bagi kita nanti ini karena kita ingin membuat kelas, tentunya kita create class nanti. Jadi kita create class. Berarti kelas ya Pak ya. Continue. Di sini bisa kasih nama. Misalnya namanya nanti kelas 11 MIPA Olimpiade misalnya 2. Tidak terbaca suara saya. Terdengar kok. Lanjut, Pak. Jaringannya aja yang lelet. Ini ya. Satu ya. Misalnya subjeknya di sini misalnya matematika tadi ya. Nah, ini tidak wajib ini ya. Yang wajib cuma bagian awal saja tadi. Yang ada tanda require-nya ya. Oke, kita create. Nah, maka kelas kita jadi ya. Ya, sabar dulu. Ya, ini kelas kita sudah jadi. Sekarang kelasnya kita itu ada 2 ya. Selain kelas yang tadi, ada 2. Cara ngeceknya di menu yang sebelah kiri ya. Pilih classes. Akan ditunjukkan kelas-kelas yang kita sudah buat ya. Oke, karena yang pertama ini masih kosong. Oke. Jadi seperti yang saya sampaikan, ya kita masuk dulu di kelasnya ya, karena kita sudah punya kunci, masuk kelasnya. Setelah itu kita bisa ganti tema. Misalnya kita cari tema yang lebih menarik lagi yang lain ya, kita pilih. Misalnya temanya ini ya, oke, select. Atau bisa dengan foto ya, upload foto. Seperti itu.
Nah, seperti yang saya sampaikan lagi di awal, langkah selanjutnya misalnya ini sudah cukup ya kita mempercantik kelas kita. Langkah selanjutnya adalah mengundang mempersiapkan kayak absen dan lain-lain itu bisa masuk di class work, kemudian create. Nah, di sini nanti pilih material. Nah, kalau kita pilih material nanti akan muncul seperti ini ya. Ini title-nya misalnya mau tulis buku ya. Buku paket misalnya. Paket. Nah, di sini mungkin mau jelaskan ini buku paket apa, tapi ini opsional jadi mau diisi apa tidak ya. Tidak masalah. Kemudian kita bisa, kalau sudah ada memang bukunya sudah ada, tinggal klik add. Kalau memang dia tersimpan di Google Drive, klik Google Drive. Kalau ada di HP kita ya, klik yang file ya. Misalnya saya ambil di HP misalnya. Ini kebetulan database saya. Meninggal ki pemerannya Biana. Wiro Sableng. Ya, sabar ya. Siapa namanya? Abi Cancer namanya. Canggihnya namanya. Agak lambat ini. Buku siswa. Kebetulan saya simpan di buku siswa. Ya, misalnya saya ambil ya ini ya, kelas 11. Klik 1, kemudian upload. Simpan nanti. Oke. Jadi ini kemudian ini juga menjadi penting biasa, yaitu menentukan topik. Ini penting untuk bisa mengorganisir nanti. Kalau misalnya sudah banyak yang kita sudah masukkan di dengan buku ya, buku mungkin ada baiknya topiknya juga kita pilih nanti yang buku ya. Kemudian klik posting. Nah, pas di posting nanti akan masuk jadi ya. Tuh, jadi ini siswa nanti juga akan melihat ini ya, di classroomnya nanti siswa akan melihat juga ini. Nah, nanti dia bisa istilahnya mendownload dan lain sebagainya. Nah, bisa juga nanti masukkan absen selanjutnya ya, absen kalender juga dengan cara yang mirip. Tinggal Bapak Ibu ekspor saja. Ya. Saya pikir ini banyak-banyak mengeksplor saja ini sebenarnya. Nah, kemudian cukup ya kalau memasukkan absen, anggap saja ini ya, persiapan tadi ada 3 ya, menyiapkan absen, menyiapkan buku, dan menyiapkan kalender, memajang kalender. Ya, anggap saja terwakilkan dengan yang satu ini ya. Nah, selanjutnya berikutnya mengundang siswa ya untuk bergabung. Nah, tadi klik people, kemudian klik tanda tambah ini ya, menambah siswa. Cukup tulis emailnya ya. Ya, ketik email siswa, itu cara pertama ya. Kemudian invite, nanti ada ya terkirim lewat email ke siswa ya, ke email siswa. Nanti siswa mengapprove, kemudian masuk di kelas kita. Oke, seperti itu. Atau juga bisa lewat kode kelas. Ini kode kelas kita ya. Yang ini MJKR 7KW. Nah, ini kalau kita sebutkan nanti siswa join dengan ini ya. Caranya seperti mirip dengan tadi ya. Coba saya kembalikan lagi di classes. Kalau tadi ini tambahnya tadi kita pilih create class, maka bagi siswa dia join kelas. Klik saja join kelas. Nanti dimintai kode yang tadi. Nah, kalau kodenya tepat sesuai dengan yang tadi, kelas yang kode kelas tadi, maka otomatis dia masuk kelas. Ya, kelas yang kita sudah buat. Seperti itu. Nah, kemudian menyapa pertama kali, misalnya menyapa siswa bisa dengan membuat postingan seperti ini ya. Misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, kita posting. Ya, nanti siswa yang sudah tergabung di kelas ini bisa akan komentar di bawahnya. Jadi seperti itu. Nah, itu kemudian bagaimana memberi tugas? Nah, kalau memberi tugas tadi
saya juga sudah tunjukkan dalam presentasi awal tadi. Pilih classwork, kemudian tekan create. Nanti tiga yang dari teratas, tiga teratas ini tinggal dipilih ya. Misalnya kalau mau bikin pertanyaan singkat, pilih saja question. Nah, di sini misalnya pertanyaannya apa misalnya? Sebutkan misalnya ibu kota negara, misalnya Jepang misalnya pertanyaannya. Tapi ini bukan matematik ya. Kemudian ini bisa mau dikasih pilihan ganda boleh, multiple choice boleh. Ini misalnya Jakarta misalnya. Kemudian Tokyo ya tadi. Kemudian Seoul ya, misalnya 3 saja ya. Kemudian kita bisa men-setting poinnya. Kalau misalnya dia benarnya poinnya 100 ya 100. Ya, mungkin karena terlalu besar ini mungkin kasih 5 saja lah. Poinnya 5 misalnya. Ya. Kemudian kita bisa kasih batas waktu. Soalnya pertanyaan ini harus dijawab sampai tanggal 28 misalnya. Tanggal 28 pukul 12 malam ya. Nah, terus topik juga ini bisa kita bikin topiknya, misalnya topiknya ini kuis singkat misalnya, kuis bukan kuis ya. Ya intinya silakan tentukan sendiri topiknya ya. Nah kemudian ya karena mungkin sudah cukup, tidak perlu melampirkan sesuatu, tidak perlu dilampirkan, ini sudah cukup ini. Ya, tinggal langsung tekan S. Nah, secara otomatis nanti di stream akan muncul seperti ini ya. Siswa juga akan melihat seperti ini. Jadi siswa nanti tinggal klik. Ya. Apa yang tampil kita sekarang ini kan dalam guru ya, mode guru ya. Nanti mode siswa tidak seperti ini. Jadi, nanti siswa ketika jawab, semuanya nanti akan jawaban-jawaban siswa itu akan terpampang di sini ya. Mungkin saya tunjukkan di kelas yang satunya ya, tentunya saja. Intinya mudah kok. Banyak-banyak berlatih saja ya. Contohnya ini ya, saya sudah bikin pertanyaan yang ini ya. Pertanyaan mengenai ya. Ini contohnya. Nah, ini pertanyaan ini saya tulis tangan, kemudian saya foto, saya jadikan pertanyaan semacam kuis seperti itu, saya bagi ke siswa. Nah, nanti siswa saya suruh menjawab. Ya, jawabnya pertanyaannya adalah seperti ini ya. Nah, silakan periksa kebenaran dari hasil pekerjaan berikut. Kemukakan alasan Anda. Nah, setelah saya kirim, ternyata hasilnya ya. Setelah kita ini reviewnya ya, hasil yang dikirim oleh siswa. Di sini tertera angka 222 itu bisa dijelaskan. Yang pertama apa namanya? Siswanya kan ini ada, kalau tidak salah tadi ada 6 ya. Ada 6. Nah, 2 turn ini maksudnya 2 yang sudah ngirim jawabannya. Nah, kalau 2 ini berarti dia belum mengirim jawaban. Sedangkan grade ini adalah 2 siswa sudah saya beri nilai. Ya, seperti itu. Kemudian siapa saja yang sudah mengirim jawaban? Ternyata ini ada 2. Ada 2 siswa sudah, yang sudah dinilai ya. Mereka ngirim jawaban, kemudian saya nilai itu ada 2. Oke, kemudian yang belum mengirim ini ada 2 juga. Sedangkan yang sudah ngirim tapi saya belum periksa ini ada 2 juga. Nah, misalnya saya ingin periksa jawaban sekarang ya. Saya ingin periksa jawabannya atas nama Ihsan ini ya. Ini sebelah kanan ini ada poin ya. Nah, ini 100 ini maksudnya tadi poin maksimalnya 100. Kira-kira dari 100 poinnya berapa? Nah, mungkin kita bisa langsung klik dulu pekerjaan Ihsan ini. Dan itu kejawabnya apa? Nah, jawabannya seperti ini. Pertanyaan yang tadi jawabannya seperti ini.
silakan Bapak Ibu tinggal baca misalnya, oh kalau seumpama benar, misalnya setelah dilihat, oh ternyata ini poinnya 80, maka ketiklah di sini 80 misalnya. Setelah itu kita kembalikan ke siswa, ini return ya, kita kembalikan return ke siswa ya. Mungkin di sini kita bisa kasih komentar misalnya bagus. Oke, kita kirim ke siswa ya. Ketika kita sudah periksa, statusnya sekarang berubah menjadi graded ya, sudah terperiksa seperti itu. Jadi masih ada yang belum diperiksa. Oke ya, lanjut. Kita bisa melihat secara umum tugas-tugas yang kita berikan pada bagian grades atau nilai. Ini saya klik tanda grades. Ini contoh. Kebetulan di kelas ini baru 2 tugas yang saya kasih. Nah, jadi ini resume-nya nih. Ya. Ada yang saya sudah periksa, ada yang saya belum. Jadi kita bisa pantau perkembangan tugasnya siswa. Termasuk juga apa kita sudah periksa atau belum. Ya, pada bagian yang seperti ini contohnya, ini belum diperiksa ya. Kita belum beri nilai. Ya, sedangkan yang ini sudah jelas nilainya. Ada 80, ada 100. Nah, kalau kita tambah lagi tugas, maka akan ada lagi satu kolom di sebelah kanannya. Jadi ini sangat memudahkan kita ya. Apa lagi ya? Ya, mengenai apa tadi rubrik ya. Oke. Mengenai rubrik, ya tadi ini memberi nilainya tadi tanpa rubrik ya. Nah, sekarang bagaimana membuat soal kemudian mendesain rubrik atas soal tersebut. Nah, ini contohnya saya sudah siapkan di postingan yang di bawahnya lagi ya. Postingan yang di bawahnya ini soalnya saya tulis dalam Google Dokumen. Oke, saya buka dulu. Nah, ini reviewnya, resume-nya ya, resume dari siswa yang sudah ngirim jawabannya. Dan kembali lagi bisa diperhatikan di bagian kiri ini bahwa yang sudah ngirim, yang sudah periksa itu baru 2, yang belum terperiksa 2, sedangkan yang belum saya periksa itu ada 2. Oke. Dan angka-angka ini juga menjelaskan ya, waduh 2 ya. Nah, kemudian kita bisa lihat misalnya pekerjaan dari salah satu siswa yang namanya Iksan ya, tinggal klik saja. Ini dia pekerjaannya. Bentar ya. Oke. Ini soalnya 3 nomor. Kemudian jawaban dari Iksan ini dia melampirkannya dalam bentuk gambar ya. Yang ini ya. Ini. Nah, jadi dia kerja di kertas, kemudian foto, kemudian dia lampirkan sebagai jawabannya. Nah, ini dia jawaban dari siswa atas nama Iksan tadi ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa memeriksa di sini ya. Jadi kelebihannya menggunakan Classroom ya, dan juga beberapa aplikasi yang semisal, itu kita bisa memeriksa pekerjaan siswa di mana saja ya. Apalagi HP itu atau smartphone kita itu bawa di mana-mana saja. Jadi lagi menunggu apa di mana begitu ya, saya buka-buka sambil ya buka pekerjaan siswa dan periksa ya. Nah, ini Iksan belum saya periksa. Nah, ini rubrik yang saya maksud ya. Di sebelah kanannya ini rubriknya yang sudah saya isi ya. Ya. Nah, berdasarkan rubrik-rubrik ini misalnya sini misalnya poinnya 20 misalnya. Tulis 20. Jadi pertanyaan nomor 1 ini poinnya 20, pertanyaan di sini juga poinnya 30. Misalnya yang terakhir ini poinnya cuma 40. Yang berarti nilainya cuma 90.
nanti 90 akan otomatis terakumulasi di sini ya. Jadi nilainya 90 dari 100. Nah, setelah sudah, maka kita return ya. Kita kembalikan ke siswanya. Ya. Ya, seperti itu. Oke. Agak lambat ya. Oke. Bisa juga kita periksa yang lain, pekerjaan yang lain ya. Kalau ini sudah ya. Ya, intinya ini mudah-mudahan bisa mewakili ya. Nah, sebenarnya memberi tugas itu tidak harus dengan melampirkan Google dokumen tadi ya. Kita juga menggunakan PDF, kita menggunakan foto, kita masukkan video. Jadi dia multimedia ya, banyak media yang bisa kita masukkan. Interupsi Pak Sehrani ya, kurang lebih 9 menit kita masuk sesi diskusi, nanti kita kembangkan di sesi diskusi. Iya. Saya ini mohon maaf ya, saya buru-buru ini. Iya, silahkan lanjutkan. Ya, oke. Mudah-mudahan dipahami ini ya. Oke, kayaknya mungkin pas juga ya, sudah cukup ya. Ya, sudah cukup ya, karena sudah pada bagian akhir yaitu penilaian ya, penilaian dengan rubrik. Ya, mungkin itu saja dulu sementara, mungkin agak terburu-buru tadi, jadi ya mungkin masih banyak yang mau dipertanyakan. Iya. Kita bisa lanjut saja di sesi selanjutnya, itu diskusi ya, bertanya jawab. Iya. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih Pak Sarani atas pemaparan materinya, sekaligus juga tadi sudah diikutkan langsung dengan prakteknya. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi, khususnya untuk memberikan pertanyaan. Kurang lebih di sini ada hampir 10 ya pertanyaannya yang sudah saya coba untuk rangkum. Kurang lebih ada Ibu Suraida, mohon maaf nanti bisa diselang-seling ya, jadi dikasih kesempatan buat yang raise hand 1 kali 3, nanti dijawab lagi pertanyaan 3, kembali lagi ke raise hand 3. Oke, berarti di 2 sesi ya Bu Indah ya. Ya, nanti ini aja sampai semua pertanyaan sahabat Sutra Cerdas terjawab. Oke. Saya melihat di sini ada juga sekalian di room chat, kemudian juga ada yang di raise hand-nya. Jadi saya persilahkan dulu ke Pak Ardian dengan Ibu Mary ya. Ibu Mary dari Gorontalo. Tadi di raise hand-nya Ibu Mary dari Gorontalo, kemudian juga Pak Ardian Toar dan Ibu nanti kalau untuk yang raise hand nanti mungkin saya persilahkan dari atas dulu ya. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, berhubung penanya ini sangat banyak, kami minta kerjasamanya untuk menyampaikan pertanyaan to the point kepada narasumber kita malam hari ini, untuk memberi kesempatan kepada teman-teman sahabat lain untuk juga bertanya dan didiskusikan pertanyaannya. Mungkin untuk pertama saya persilakan kepada Bapak Agus. Halo Bapak Agus, Assalamualaikum. Halo Bapak Agus. Oke, karena audionya masih belum masuk ini, mungkin lagi ada kegiatan, kita lanjut ke Bapak Ahmad Abni. Halo, Assalamualaikum Bapak Ahmad Abni. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak untuk mengajukan pertanyaan kepada Pak narasumber. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Langsung saja, terkait dengan pembuatan soal di Google Classroom. Kalau misalnya kita sudah membuat soal di Socrative, apakah bisa dari Google Classroom ini kita hubungkan ke Socrative soalnya, atau dibuatkan link ke Socrative supaya tidak kerja 2 kali dalam membuat soal misalnya.
Saya kira itu saja satu pertanyaan. Mudah-mudahan kami bisa menerima dan mendapatkan ilmu dari jawaban Bapak narasumber. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan langsung saja dijawab, Pak. Jadi pertanyaannya jelas, apakah soal yang dibuat di Sokratif itu bisa dilinkkan di Google Classroom? Maaf ya, Halo, Pak Sahrani, suaranya agak kecil, mungkin bisa didekatkan lagi mikrofonnya. Iya, bagaimana suara Ya, saya? oke. Silakan, lanjutkan, sudah jelas. Oke, terima kasih Pak. Mas siapa tadi ya? Atas pertanyaannya. Ya, jadi mohon maaf Pak. Untuk aplikasi yang Bapak sebut tadi itu saya belum pernah utak-atik. Ya mungkin pada kesempatan lain mungkin saya bisa menjawabnya. Tapi untuk sementara ini saya belum tahu seperti apa itu aplikasi yang Bapak sebut. Tapi sebagai perbandingan saja, untuk kebetulan saya sudah siapkan tadi ini ya materinya, tapi saya lupa ya. Di bagian akhir ini ada di slide terakhir. Ini sebagai contoh saja ya, perbandingan saja ya. Mudah-mudahan jawaban ini bisa juga terwakilkan ya. Kalau untuk aplikasi yang Bapak sebut tadi, jujur saya belum pernah utak-atik. Tapi kalau Kusis sudah pernah. Jadi ada beberapa aplikasi yang lebih menarik. Sebenarnya di Google sendiri ada aplikasi untuk membuat kuis, yaitu Google Form. Tapi dari segi tampilan itu masih banyak aplikasi lain yang tampilannya lebih menarik. Contohnya dengan Quizzes ya. Nah, ternyata Quizzes ini ada kabar baiknya, bahwa Quizzes itu kalau Bapak Ibu yang menggunakan Quizzes dan mau integrasikan ke Google Classroom itu bisa ya. Mungkin kalau Bapak Ibu sudah kalau menjelaskan terlalu panjang ya, mungkin bisa yang ngambil file ini ya, file materi saya bisa putar saja videonya ini ya, bagaimana mengintegrasikan aplikasi quiz selain Google Form ya, yang mana kalau di Google sendiri adalah menggunakan Google Form. Jadi mungkin seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu bisa cari tahu sendiri nih ya. Bisa nonton video yang ada di slide presentasi saya. Kebetulan sudah disebar ya, kalau tidak salah. Ya mungkin itu saja Pak. Mohon maaf ini saya tidak bisa jawab pertanyaannya. Belum pernah utak-atik. Takut salah. Ya, makasih. Saya kembalikan kepada penanya dulu. Pak Ahmad Abri tadi ya. Ya Pak. Jadi mungkin Bapak Syahrani ini belum pernah mencoba aplikasi Sokratif. Kalau berbagi pengalaman, saya pernah mencoba aplikasi Sokratif itu hampir mirip juga. Jadi ada semacam video conference-nya juga yang siswa itu bisa join. Paling banyak sih 50 siswa kalau nggak salah ya. Tapi saya juga terus terang belum pernah mencoba apakah soal-soal di Sokratif itu, karena dia berbentuk seperti video conference juga, apakah soal yang ada di video conference itu kemudian bisa kita linkkan ke Google Classroom. Tapi ini satu masukan juga Pak, mungkin nanti bisa kita explore lagi ya. Jadi Bapak juga mungkin bisa mengeksplor, mungkin sudah menguasai juga. Jadi bisa sharing ilmu lagi nanti di Sultra Cerdas tentang Sokratif itu ya. Iya. Siapa tahu Bapak penanya mungkin nanti dengan pengalaman. Ya, siapa tahu Bapak pernah mencoba mengeksplor Sokratif itu ke Google Classroom ya, karena saya juga mengeksplor Google Classroom itu linknya cuma bisa ke Quizzes, ke Google Form ya. Jadi kalau Sokratif saya juga belum pernah mencoba, karena setahu saya Sokratif itu hampir mirip dengan model video conference. Kalau kayak FCC mungkin bisa ya Pak, free conference call. Hampir mirip dengan itu ya. Hanya dia Sokratif itu semacam video conference yang jumlah partisipannya 50 dengan limit waktu juga yang sudah ditentukan. Sebelum diupdate mungkin kalau nggak salah 40 menitan, hampir sama dengan Zoom. Jadi untuk melingkan apakah soal itu bisa link ke Google Classroom, saya pikir sampai sejauh ini saya juga belum pernah mengeksplornya. Nanti kita coba-coba sama-sama eksplor ya Pak, kemudian kita berbagi lagi di Sultra Cerdas. Gitu ya Pak
Ahmad Adni ya. Iya, terima kasih Iya. banyak. Ya, Sama-sama, sama-sama Iya. masukannya. Terima kasih ya atas Ya, pertanyaannya. selanjutnya, Iya. selanjutnya saya beri kesempatan kepada Ibu Adinda Parawi ya. Halo, Ibu Adinda Parawi. Halo, Ibu Adinda Parawi. Bisa monitor suara saya, Ibu? Halo, Ibu Adinda. Dilarang keluar. Oh, tidak ada ya. Mamanya keluar ya, kalau begitu. Oke, kita lanjut ke Bapak Ahtap. Ya, Bapak Ahtap. Halo, Bapak Ahtap. Oke, juga mute sendiri mikrofonnya, berarti belum siap bertanya ya. Sudah saya coba 3, barangkali Kak Ida bisa mengambil alih dulu untuk pertanyaan yang ada di room chat. Silakan. Oh iya, beberapa pertanyaan mungkin tadi juga sudah ada yang raise hand ya, Ibu Indah, Ibu Maria dari Gorontalo. Gimana Ibu Maria? Di beberapa room chat juga ada yang bertanya terkait dengan batasan rombel untuk classroom itu maksimal berapa banyak ya yang kemampuan untuk menampung akun siswa. Ya, gimana langsung dijawab Pak Syarani? Oh ya, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin diperjelas dulu ini ya, apakah jumlah siswa ya, ataukah jumlah kelas yang bisa dibuat? Ya mungkin itu pertanyaannya. Mungkin saya mulai Ya, kalau ini ada dari yang jumlah siswa ini berdasarkan pengalaman ya. Pertanyaannya bagus sekali ya. Pertanyaan ini nanti akan memacu pribadi saya untuk mencari tahu lebih lanjut lagi. Tapi berdasarkan pengalaman ya, saya menjawabnya berdasarkan pengalaman. Untuk jumlah siswa kita di yang standar di kelas ya 36 ya, atau 32 ya, berapa itu bisa kok. Dan pernah saya coba untuk pernah di 3 tahun yang lalu ya, lebih dari itu malah 40 lebih. Nah itu juga masih bisa, tapi tetap juga saya belum tahu apakah ada batasannya dan saya tidak bisa menjawab dengan pasti. Takutnya salah, jadi sama-sama kita cari tahu ya. Kemudian berikutnya mengenai kelas, berapa kelas yang bisa dibuat, itu sama saja dengan tadi pertanyaan yang tadi ya. Sementara jawaban saya itu berdasarkan pengalaman itu, saya pernah membuat kelas sampai berapa ya, nyaris 20 kelas, dan itu bisa ya. Jadi Bapak Ibu yang punya kelas banyak, misalnya dari apa ya, mapel PKN misalnya ya, itu banyak kelasnya itu ya, terkait dengan jumlah jam ya, untuk menentukan 24 itu butuhkan banyak kelas ya, mungkin bisa ya, kalau bisa. Dan saya belum tahu, belum dapat juga informasi mengenai batasan itu ya. Jadi untuk sementara jawabannya bisa banyak ya saja. Terima kasih. Oke, iya, makasih. Maaf Ibu Indah. Ya, bagaimana? Ini untuk Ibu Maria, apa pertanyaannya ini kan agak banyak. Apa saya bacakan sini atau dipersilahkan untuk secara begini, biasanya dia raise hand karena mau bertanya, tapi takut tidak diberi kesempatan karena terlalu banyak yang raise hand, makanya ditulis di room chat. Jadi untuk Bapak Ibu yang sudah menuliskan pertanyaannya di room chat, harap agar raise hand-nya diturunkan ya, karena nanti pertanyaannya akan dibacakan oleh moderator dan akan disampaikan kepada narasumber. Kita ke room chat kembali, Kakak Ida, semua dibacakan saja pertanyaannya dari siapa dan apa pertanyaannya. Silakan. Oh iya, makasih Bu Indah. Jadi saya lanjut ya Pak Syarani, masih dari Ibu Maria dengan ada pertanyaan yang sama juga dari beberapa teman-teman ini. Bagaimana mengcopy tugas ya, atau yang diberikan di kelas itu seandainya mengajar di 7 kelas, tapi kemudian tugasnya itu sama ya. Nah itu gimana caranya Pak Syarani? Itu selanjutnya lagi bisakah bagaimana mengundang siswa ke kelas dan melihat kode
kelas. Ini dari Bapak Ardian Suar. Ya, jadi 2 itu dulu, mungkin bisa dijawab, baru saya membacakan pertanyaan yang lain lagi. Jadi yang pertama, bagaimana mengcopy tugas seandainya mengajar di lebih dari 1 kelas, tapi tugas yang sama. Kemudian bagaimana mengundang siswa ke kelas untuk melihat kode kelas. Ya, silakan Pak Syarani. Oh ya, oke. Pertanyaan ini bagus sekali ya. Oke, saya belum pernah melakukan, tapi mudah-mudahan bisa ya. Saya jawab. Coba kita buka classwork ya. Ada reuse post. Artinya ini postingan yang sudah ya. Mungkin kita bisa coba ini. Saya belum pernah coba ya, jujur belum pernah, karena memang kelas yang saya ngajar itu jenjangnya beda biasa. Saya ngajar matematik, cukup 3 kelas itu sudah cukup 24 jam. Dan saya dapat sertifikasi ya. Nah, jadi 3 kelas saja dengan yang 1, 2, 3 itu sudah cukup. Tapi belum pernah saya coba ya. Tapi kemungkinan jawabannya di sini ya, di reuse post. Coba kita cek dulu. Sini ada soal ya, latihan 1. Coba. Semua tidak bisa ya, berarti tambahan lagi ya. Oh enggak ya, tidak bisa ya. Bentar. Kalau reuse, oh ya bisa kayaknya nih. Nah ini, oke. Saya ulangi tadi ya. Jadi saya pikir Google pasti sudah mengantisipasi pertanyaan Bapak Ibu. Jadi sebenarnya ini tinggal kita nge-explore saja. Kita berani mengeksplor. Jadi tadi saya ulangi di create ya kayaknya, create, reuse post. Maksudnya ini kita menggunakan postingan yang sudah pernah kita posting sebelumnya ya. Oke, klik reuse post, kemudian pilih, kebetulan yang bagian latihan soal itu ya, misalnya saya ambil yang latihan 1 ya. Klik latihan 1, kemudian reuse. Oke, reuse, tunggu ya, ada proses. Ya, kalau saya tekan assign, tapi tidak merubah kelas, ya maka dia akan terposting di masih kelas yang sama. Nah, makanya di sini kita atur kelasnya. Kebetulan tadi sudah jadi 2 kelas, saya pilih saja di kelas 10 MIPA 1, ya, kelas yang satunya ya. Tinggal klik assign. Ya, nanti kita cek di kelas sebelah terposting apa tidak. Ya, sebenarnya ini masalah mengekspor saja ya. Aduh, agak jaringan kayaknya ini ya. Oke, sudah. Coba kita cek di 10 MIPA 1. Ya, ini ada. Oh iya. Jadi tugas yang sama di kelas lain bisa masuk. Ya, seperti itu ya. Untuk pertanyaan yang kedua ya. Iya, Pak. Yang kedua tadi tentang apa tadi? Bagaimana mengundang siswa ke kelas dan melihat kode kelasnya itu tadi? Mengundang siswa ke kelas dan ya, untuk gabung maksudnya ini, untuk bisa melihat kode kelas, kan untuk bisa gabung kan dengan memasukkan kode kelas. Ya. Oke. Kode ini agak privat ya. Maksudnya pertama-tama pasti yang tahu ini yang buat kelas ya. Saya ulangi lagi bahwa ketika kita bikin kelas baru, maka secara otomatis ada kelas kode di sini ya. Kelas kodenya ini unik. Artinya beda dengan satunya di kelas itu, beda dengan kalau misalnya kita buka kelas lain lagi nanti beda kodenya. Nah, yang tahu itu Bapak Ibu yang buka kelas. Makanya dari siswa tidak akan tahu sebelum Bapak Ibu beritahu. Saya biasanya langsung sampaikan saja bahwa kode kelas kita biasanya di awal semester ya. Saya pakai Classroom, sudah buka kelas, kodenya ini. Silakan semua join menggunakan kode ini. Nah, jadi seperti itu. Jadi mereka tidak bisa melihat. Seperti itu. Mudah-mudahan itu bisa. Oke. Ya. Pak Sarani, suaranya kecil lagi, Pak Sarani. Ya. Suaranya tenggelam lagi, Pak Sarani. Apakah misalnya siswa yang sudah join bisa melihat? Nah, itu juga pertanyaannya ya. Bisa melihat kode itu ya. Berdasarkan pengalaman ya. Karena saya tidak menjadi siswa dalam posisi selalu menjadi guru, belum menjadi siswa. Berdasarkan pengalaman itu biasa anak-anak bertanya, Pak, katanya kode kelas yang kemarin apa?
Saya tanya, kenapa kamu belum bergabung? Sudah Pak, tapi teman saya belum bergabung. Itu menandakan bahwa siswa yang sudah bergabung, ya mudah-mudahan benar ya jawabannya ini, itu tidak bisa melihat kode seperti itu. Itu berdasarkan pengalaman saja ya, saya jawab. Seperti itu ya. Jadi kalau ke pertanyaan tadi kembali yang pertama tadi, jawabannya adalah bahwa kode itu yang tahu guru yang bersangkutan, dan dia memberitahu kepada siswa untuk bisa masuk ke kelas yang sudah dibuat. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi ya Pak Sahrani ya. Iya. Ya, jawabannya sudah jelas ya. Jadi penjelasan Pak Sahrani, jadi Bapak Ibu kalau mau joinkan siswa, tinggal di copy saja ini, bisa di screenshot atau dituliskan, dikirim ke WhatsApp siswa. Dan biasanya Bapak Ibu guru sudah masing-masing sudah punya WhatsApp kelas ya, WA grup kelas, di-sharekan saja ke siswa. Siswa tinggal masuk di web browser, ketik Google Classroom, kemudian nanti akan muncul siswa itu ada bagian atas seperti yang sudah dijelaskan Pak Sahrani di awal, ada tanda tambah. Klik saja tanda tambahnya, akan ada muncul create class atau join class. Create class itu kalau mau buat kelas itu untuk guru, join class itu kalau siswa mau join. Jadi siswa tinggal klik join class, kemudian masukkan kode ini, maka secara otomatis siswa akan sudah masuk di dalam kelas yang kita buat. Itu simpelnya ya. Oke, lanjut kita ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Islamiati Setiani. Halo Ibu Islamiati. Ya, halo Ibu mau bertanya langsung, silahkan. Selamat malam Bapak. Ya, selamat malam. Selamat malam. Untuk mengekspor dari Google Drive ke Google Classroom itu gimana caranya? Ya. Maksudnya mengimpor ya? Iya, mengimpor. Iya. Mengimpor. Mengimpor. Iya, dari Google Drive. File di Google Drive ke Google Classroom. Oh iya betul. Ya. Itu saja ya, Pak, langsung aja. Makasih Bapak. Oke, bukanya di bentar ya. Coba kita buka Classwork ya. Kita misalnya create materi boleh. Material. Kemudian tulis judul, misalnya apa ya? Ya, judul lah misalnya. Saya belum terpikir judulnya apa. Kemudian nanti tinggal pilih add ini. Tambahkan itu. Mau dilampirkan apa? Ya tinggal klik saja Google Drive gitu. Jadi dia terhubung dengan Drive terkait dengan email ini ya. Iya. Ya. Ini mungkin yang barusan saya gunakan seperti ini. Kalau mau cari di My Drive bisa klik My Drive, banyak kok. Ya. Tinggal dimasukkan saja ya. Tinggal klik, langsung otomatis masuk. Misalnya ya ini ya, strategi menyelesaikan. Oke, saya add saja ini. Oke. Kemudian saya kasih topik, misalnya buku ya. Ya. Coba ini sekolah sehat Pak, dimasukkan nih, coba masukkan materi. Mungkin sebagai tambahan mungkin ya tadi mungkin saya belum jelaskan. Bisa jadi misalnya Bapak Ibu untuk membagi ini tidak ke semua siswa kan bisa dilihat juga di sini ya nanti. Kita bisa hapus tentang beberapa orang ya misalnya yang tidak saya ingin membacanya ya misalnya. Bisa jadi ya, siapa tahu Bapak Ibu seperti itu. Biasanya saya pakai itu kalau ini sebagai taman saja ya, di remedial biasa ya. Siswa saya kasih remedial biasanya kan cuma siswa tertentu saja yang menerima soal tersebut, maka saya bilang settingnya di sini ya. Ini sebagai tambahan karena tadi saya belum menjelaskan. Tapi kalau ini mau dikirimkan ke semua ya all student saja ya. Setelah itu tinggal posting. Oke, ini adalah contoh posting materi yang tersimpan dari Google Drive. Oke, seperti itu. Oke, nanti dia masuk di stream nanti ya. Ini sudah masuk di stream. Ya, terima kasih. Ya, oke ya Bu. Makasih Bu. Iya, sama-sama Ibu Islamiati. Selanjutnya Kak Ida mungkin ke room chat dulu, banyak pertanyaan saya lihat, silakan. Iya, betul. Saya coba ini ya untuk yang di room chat. Yang pertama
bagaimana merangkum semua penilaian dalam setiap meeting. Apakah dia itu bisa terpisah atau bisa digabungkan atau secara manual atau bagaimana? Ini terkait dengan penilaian. Kemudian, ya, itu dulu satu, baru saya lanjutkan ke pertanyaan yang berikutnya ya, Pak Sahya. Ya, iya, boleh. Bagaimana merangkum semua penilaian dalam setiap meeting? Oke, untuk penilaian tadi ini sudah ada ya sebenarnya. Apa soal yang kita sudah kemudian sudah diperiksa, nanti muncul di bagian grade atau nilai ya. Jadi kalau misalnya mau rangkum secara keseluruhan, misalnya mau di apa istilahnya mau dibikin rata-ratanya seperti itu ya. Misalnya setiap mungkin saya coba menduga ya jawab pertanyaan dari Bapak tadi ya. Kalau itu mungkin tidak bisa ya. Dia hanya menampilkan saja per apa yang saya pernah ini ya, pengalaman saya per latihan ya atau per tugas. Ya nampilkannya cuma seperti ini saja. Nanti perihal nanti Bapak Ibu berusaha merangkumnya dalam satu ini ya, misalnya dokumen misalnya di Excel ya tinggal ya di copy saja ini, maksudnya diketik manual ya, saya belum ya ketik saja ini semua nilai-nilainya ini ya, seperti itu. Ini jawabannya seperti itu ya. Ya sementara jawabannya seperti itu ya, saya kembalikan ke moderator. Yes. Lanjut Kak, kalau bisa satu kali ini 2 pertanyaan supaya cepat. Iya. Ya, tadi itu dari pertanyaan dari Ibu Maria ya. Sekarang lanjut pertanyaan berikutnya. Bisakah Google Classroom dipakai untuk membuat soal ujian seperti Google Form? Itu. Kemudian yang kedua, bagaimana membuat pertanyaan dan mengekspor nilai? Ini saya tidak tahu ya dari siapa, karena di room chat tidak disertakan nama. Kemudian yang ketiga, bisakah guru menjadi siswa agar dapat melihat kendala yang dihadapi siswa? Itu 3 pertanyaan dulu. Ini masih ada. Ya, silakan Pak Syarani. Yang pertama dulu tadi. Lupa lagi ya. Ya, yang pertama tadi. Bisakah Google Classroom dipakai untuk membuat soal ujian seperti Google Form? Oh ya. Ini Google Classroom itu seperti kelas ya. Ya, dia bukan untuk membuat soal ya, enggak. Membuat soalnya itu di tempat lain. Jadi ini medianya nempel-nempel ceritanya ya. Jadi ini aplikasi ruang kelas. Jadi kalau membuat soal ujian tadi ya di Google Classroom ya, jawabannya pertanyaan mungkin tidak tepat ya. Karena dia bukan untuk membuat soal di sini. Membuat soalnya itu di tempat lain. Misalnya ke Google Form, misalnya membuat soal pilihan ganda di situ. Kemudian setelah jadi barulah dimasukkan ke kelas kita, yang mana nanti setiap siswa bisa melihat dan bisa mengikuti. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Yang kedua tadi, mohon maaf, bisa diulangi. Bagaimana membuat pertanyaan dan menilai? Membuat pertanyaan dan mengekspor nilai, mungkin kurang spesifik ini, saya bingung ini. Maksudnya mengekspor nilai. Kalau membuat pertanyaan kan berarti masuk di work ya. Ya, kalau cuma pertanyaan pendek saja di question saja. Ya. Di question. Yeah. Nah, ini saya buka question ya tadi. Nah, ini pertanyaan biasa ini ya. Kemudian tadi mau dieksplor apa nama tadi? Nilai ya. Nilainya mungkin ekspor yang ya, mau diekspor ke Excel ya biasanya kalau untuk ini, kemudian mau mungkin seperti itu maksudnya Pak Syah. Mbak Indah. Iya. Itu aku. Ya, mungkin yang bertanya saja mungkin bagusnya yang bisa membacakan pertanyaannya. Ya, saya coba bantu juga ya berdasarkan pengalaman. Jadi sharing-sharing pengalaman. Kalau ditanya apakah bisa memasukkan soal, jadi kita lihat dulu ini Google Classroom ya, namanya Classroom berarti
dia ibarat kelas gitu, ruang kelas. Jadi di dalam ruang kelas itu tentunya ada materi, ada soal, ada pemberian nilai. Nah, apakah kemudian soal itu bisa masuk di dalam Google Classroom ini? Tentunya tadi sudah dijelaskan sama Pak Sahrani ya. Secara detail itu mungkin satu persatu soal tidak bisa kita masukkan. Tapi kita bisa menggunakan aplikasi lain seperti Google Form misalnya. Kita buat soal di Google Form. Nanti link Google Form-nya itu kita masukkan di dalam Google Classroom. Nah, siswa tinggal mengklik. Jadi begitu siswa mengklik bahwa ada soal, begitu siswa klik, maka akan diarahkan ke Google Classroom. Disitulah mereka bisa menjawab soal-soal. Nanti di Google Classroom pula kita akan bisa lihat gitu. Bu Ida, mungkin pertanyaannya agak beda mungkin dengan yang mungkin kita kembalikan dulu ke penanya. Mungkin menanya tadi tanya tentang apakah bisa tulis soal. Sebenarnya tidak bisa, tapi link soal bisa gitu. Intinya begitu. Maksudnya yang terkait ini nih, Ibu siapa tadi, kalau masih join mungkin bisa diulang lagi. Maksudnya pertanyaan dibahasakan kembali mengenai ekspor. Ini pertanyaan di room chat ya mungkin ya Kak Ida ya. Ini pertanyaan di room chat ya. Kalau nggak salah dari Ibu ini ya, NL itu Ibu Neng Lani kayaknya ya. Ibu Neng Lani ya. Ya, bagaimana lagi diaktifkan aku pertanyaan gini ya. Mbak. Aku gimana caranya tambah di question, kan di situ ada di question itu tadi Pak Sahrani menjelaskan bisa nulis pertanyaan, boleh multiple choice, boleh juga pertanyaan singkat, jawaban singkat. Nah, untuk yang multiple choice, bisakah kita nambah pertanyaan? Kan kalau tadi contohkannya cuma satu, kalau misalnya lebih dari satu tadi boleh tidak? Oh, yang ini ya. Yang ya, silakan Pak Sahrani. Bentar ya, ada error sedikit ini. Oke, yang ini ya. Halo? Iya. Betul yang itu. Ya, maksudnya menambah lagi di sini ya. Iya. Nah, kalau menambah lagi ya, caranya manual lagi ya. Create question lagi. Oh. Seperti itu. Berarti. Dan memang ini didesain untuk pertanyaan singkat saja. Pertanyaan singkat saja. Berarti Pak Sah, misalnya, berarti kita harus memasukkan apa itu instruksi sama tanggal juga ya. Maksudnya ya, tadi. Maaf. Ini kan di question kan di situ ada boleh nambahin. Oke. Nah, dilihat. Itu ada instruksi kan ya, ada instruction. Di situ berarti aku harus nulis juga itu. Tiap nambah soal begitu. Maksudnya? Enggak, begini instruksi ini hanya perintahnya. Misalnya jawablah pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawah gitu. Nah, nanti kan setelah itu. Maksudnya begini. Kalau question kan pertanyaan intinya apa? Kalau ini kan optional, Bu. Ya mungkin penjabaran dari pertanyaan ini misalnya bisa dilengkapi di sini. Seperti itu. Ya. Oke. Mungkin di sini petunjuknya aja Neng Lani ya. Di sini petunjuknya aja. Nanti untuk soalnya itu kan bagian bawah ada add dan ada create. Nah, ketika create-nya diklik, ya. Ketika create-nya diklik itu akan mengarahkan kita ke dokumen, slide, sheet, drawing atau form. Gitu loh. Jadi soalnya ditulis di form gitu. Oke ya. Oke, sip, jelas, Mbak. Oke. Ya, kita lanjut mungkin Kak Ida. Oke, ini saya masih ada lagi ya di room chat 3 pertanyaan. Bisakah guru menjadi siswa agar dapat melihat kendala yang dihadapi siswa? Itu gimana Pak Syah? Bisakah guru menjadi siswa? Bisa. Bikin lagi satu akun ya. Kemudian masuk sebagai siswa. Itu jawabannya. Oke, lanjut lagi. Bagaimana cara anak mengisi atau membuat jawaban dan mengirim jawaban? Dan pertanyaan yang terakhir, bagaimana menghapus kelas yang sudah ada? Oke. Yang pertama tadi, tentangnya. Yang pertama. Bagaimana cara siswa itu mengisi atau membuat jawaban dan juga mengirim jawaban? Itu pertanyaannya.
Oh ya, tadi mungkin seperti yang saya contohkan tadi ya. Saya sudah contohkan tadi sebelah sini ya. Ya ini contohnya ini soal yang saya kasih, yang saya bikin di Google Doc. Cara bikinnya gini, create, kemudian kebetulan saya bikin assignment ya, tugasnya, kemudian add, maaf, saya create, klik create, kemudian dokumen, seperti itu. Oke, langsung secara otomatis membuka ya, dan terbuka dokumen Google Dokumen ya. Google Dokumen ini seperti halnya Word pada Microsoft. Ya, kemudian inilah saya tulis soal ya, bla 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 begitu ya. Oke, karena ini sudah tersimpan otomatis, tidak perlu Ctrl F ya. Tinggal close saja, keluar. Setelah itu maka otomatis nanti di sini bisa disetting, Bu. Nah, di sini ada beberapa apakah dia cuma bisa melihat saja, ya, cuma melihat saja file yang tadi yang kita sudah buat di dokumen tadi, atau bisa juga ngikut ngedit. Ya, siapa tahu mau kirim soal mengenai apa ya? Kalau di bahasa Inggris misalnya ada teks, kemudian ada bagian yang mau dikosongkan, ya, kirim saja itu. Nanti dia bantu ngisi begitu, sama-sama ngisi nanti. Kemudian bisa juga dokumen ini dibagi ke masing-masing siswa. Seperti itu. Itu pilihan-pilihan yang ada ya. Kemudian apa lagi ya? Oke, berarti cukup. Kemudian kalau dia memilih misalnya hanya melihat, otomatis ketika dia ngirim jawabannya seperti yang dikerjakan oleh siswa saya ini ya, yaitu dia melampirkan. Jadi nanti ketika siswa mengklik, mungkin saya tidak bisa tunjukkan di sini, mengklik latihan ini ya, ketika dia baca stream kan ada tugas yang tadi ya, yang klik misalnya latihan ini tadi ya, klik, siswanya klik, kan tampilannya beda dengan guru ya. Nanti ada pada bagian situ perintah untuk melampirkan jawaban begitu. Nah, melampirkannya ini bisa macam-macam, pakai media macam-macam, bisa lewat foto, bisa lewat PDF. Kalau misalnya dia ngetik di Word, kemudian ya konversi ke PDF, dia bisa lampirkannya dalam bentuk PDF. Seperti halnya ini siswa saya tadi yang ngerjakan ini, yang sudah saya periksa, saya grade, itu misalnya saya ambil satu ya. Ini, dia melampirkannya ini lewat foto, ini untuk mudahnya saja ini. Ya, untuk mudahnya. Dia cukup menulis saja ya di kertas, tinggal klik ini ya, lampirkan PDF, dia lampirkan dalam bentuk PDF, bukan foto. Nah, ternyata ini dia scan ya, siswanya scan. Nah, dia scan siswanya sehingga jadi PDF. Nah, seperti ini pekerjaannya. Ya. Nah, iya. Jadi seperti itu. Iya, oke. Boleh lanjut lagi ya Pak Syarani ya? Ya, boleh. Silakan. Iya. Kita mungkin kembali ke yang raise hand lagi ya. Pertanyaan tadi udah beberapa terjawab. Buat yang Bapak Ibu yang sudah tadi diberi kesempatan untuk bertanya, bisa mungkin menurunkan raise hand-nya kembali. Tolong klik kembali raise hand biar tidak masuk lagi di dalam deret yang raise hand. Berikut diberi kesempatan kepada Ibu Lugina ya. Halo, Assalamualaikum Ibu Lugina. Oh, kayaknya ada question di bantuan. Berikut Ibu Nada Nisharin. Halo, Assalamualaikum Ibu Nada. Halo, Ibu Nada bisa monitor? Enggak juga. Ibu Fatimah. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum Ibu. Bisa monitor suara saya? Halo, Ibu Fatimah. Halo, Ibu. Ya, bagaimana Bu? Ada yang ingin ditanyakan ke narasumber kita? Saya persilahkan. Halo, Ibu Fatimah.
Oh, ini mungkin gangguan audio ya. Iya. Oke, saya lanjut ke Ibu Puja. Halo Ibu Puja. Kayaknya tanda tanya juga ini. Ibu Puji, ada Ibu Puja, ada Ibu Puji ya. Halo Ibu Puji. Ibu Puji Triwijaya. Halo. Aduh, ini pada klik raise hand tapi nggak bertanya loh. Iya. Halo Ibu Sri Ratnawati. Ya, sebagai informasi ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengklik gambar raise hand, artinya Bapak Ibu ingin berinteraksi langsung, ingin bertanya langsung kepada narasumber. Jadi sekiranya Bapak Ibu tidak ingin bertanya, atau menuliskan saja pertanyaannya di room chat, mohon raise hand-nya diklik kembali ya, biar tidak terlihat gambar raise hand. Selanjutnya Ibu Sulfia juga masih tanda tanya. Bapak Usman Rifai. Halo, selamat malam Bapak Usman. Ya, terima kasih Bu. Ya, silakan Kak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, materi yang sangat bagus. Saat ini kebetulan sekolah kami dari Gorontalo, SMP 1 Gorontalo, memang menggunakan classroom ini untuk pembelajaran online. Namun terkendala ada orang tua siswa yang menanyakan bahwa bisakah kita mengatur waktunya penggunaan, misalnya siswa mau kerja tugas, kita berikan waktu misalnya hanya dari jam 3 sore sampai jam 10 malam. Bisakah kita mengatur seperti itu? Mengatur apa ini Pak? Kemudian yang kedua, oh ya, mungkin Pak saya potong dulu. Ini mengatur apa Pak? Mengatur tugas atau apa? Mengatur jam pengerjaan tugas ya Pak. Aksesnya siswa. Ya. Jam aksesnya siswa. Jadi jam aksesnya siswa itu hanya dari jam 3 sore sampai jam 10 malam biasanya. Mungkin seperti itu. Baik tugasnya ataupun materinya. Ya. Kemudian yang berikut, kebetulan sekolah kami sekolah besar. Jadi kita membuat classroom itu terlalu banyak. Kemarin kita terkendala ketika kita sudah buat classroom sebanyak 32. Oh, banyak. Ya. Itu satu guru itu ya Pak? Nah, maksudnya 32 kelas. Ya. 32 kelas untuk satu guru ya Pak? Ini soalnya Google Classroom ini satu guru. Jadi per kelas itu kita bagi per gurunya. Oh. Nah, cuman saya coba buat untuk koordinir, kita buat kelasnya. Kendalanya ketika kita mengundang gurunya. Jadi ketika terlalu banyak kelas, mengundang gurunya dia mampet. Jadi kita tidak bisa lagi mengundang gurunya karena kita memang terlalu banyak kelas. Terpaksa kita bagi 3. Jadi yang koordinir kelas 9 1 orang, yang koordinir kelas 8 1 orang, yang koordinir kelas yang buat Google Classroom-nya, buat kelas 7 1 orang. Jadi kita bagi 3, bahkan kita bagi 4 supaya bisa banyak rombelnya ya Pak ya. Ya, seperti itu barangkali kendalanya Bapak. Terima kasih. Hanya itu pertanyaan dari kami. Iya. Terima kasih. Ya, silakan langsung dijawab saja Pak Syahrani. Yang pertama lagi, saya kadang lupa pertanyaan kalau ada berturut-turut. Yang pertama. Pertanyaan pertama tadi, apakah siswa itu bisa diatur waktunya untuk mengakses Google Classroom ini? Misalnya dari jam 3 sampai jam 10 malam. Silakan. Begitu ya. Kalau misalnya ngatur deadline tugas memang bisa. Misalnya tugas yang diberi ini nanti di store sampai pertemuan atau sampai pertemuan berikutnya. Misalnya itu tinggal disetting saja di time-nya ya, ini ya. Create misalnya assignment. Kemudian ada di bagian sini ya, view ini ya, klik saja ini ya, atau saja setting waktunya ya. Ya misalnya maaf oke. Misalnya pertemuan selanjutnya itu hari Monday ya, hari Senin tanggal 30, maka klik saja 30.
kemudian disetting jamnya ya, pukul berapa begitu bisa juga ya waktunya, atau tidak perlu setting time enggak apa-apa. Setting ya, sorry maaf. Oke, kemudian oke ya, misalnya ini oke. Aduh, bentar ya. Ya Bapak, itu kami sudah lakukan Bapak. Yang saya tanyakan itu tentang mengatur waktunya itu. Jadi kita batasi waktunya dari jam 3 sore sampai jam 10 malam. Apakah bisa seperti itu? Barangkali ada kelebihan atau pengalaman dari Bapak barangkali. Oh, maksudnya kalau begini Pak ya? Sih bisa. Akses Google Classroom-nya maksudnya, ini tugasnya ataupun materinya, Bu. Oh gitu. Maksudnya itu baik tugas ataupun materinya. Mungkin maksudnya bisa akses Google-nya mungkin Pak ya. Google Classroom sih bisa cuman maksud saya membatasi siswa itu hanya aksesnya. Berarti nanti pagi misalnya sampai jam 10 malam. Oh iya, kalau begitu Pak, tidak ada Pak settingan seperti itu. Jadi bagaimana? Mungkin jadi, bisa saya tambahkan ya Ibu Indah ya. Silakan. Ya, yang pertama kalau yang saya pahami, Google Classroom ini dibuat oleh masing-masing guru. Mungkin yang Bapak tadi dia membuat dalam skala sekolah, jadi membuat classroom sesuai tombol itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin maksudnya ini untuk bisa memonitoring. Nah, mungkin saya bisa share di sini Pak terkait yang kami lakukan di sekolah kami di SMA Negeri 4 Kendari. Kami menggunakan yang disepakati bahwa jadwal kegiatan classroom itu mengikuti jadwal reguler yang sudah ada. Hanya bedanya jadwal reguler yang sebelum kondisi libur ini itu secara offline, sedangkan jadwal yang digunakannya secara online. Nah, jadi mengikuti. Jadi mungkin seperti itu yang Bapak maksudkan. Misalnya untuk hari Senin jam pertama sampai jam kedua itu mapel PKN misalnya atau mapel matematika. Maka di jam itu yang melaksanakan Google Classroom adalah mapel pelajaran tersebut. Nah, untuk itu kami membuat jurnal, Pak. Jurnal PBM berbasis daring sehingga dapat dimonitor oleh pihak kurikulum tentunya dalam hal ini. Sehingga setiap harinya siswa itu juga melaksanakan aktivitas sebagaimana normalnya, tetapi dalam bentuk pembelajaran online. Jadi hari Senin rosternya pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika misalnya, maka mereka sesuai dengan jadwal tersebut. Adapun tugasnya tergantung dari masing-masing guru yang mengampu pelajaran tersebut. Apakah tugasnya itu diberikan di durasi jam mengajarnya, ataukah tugasnya itu diberikan waktu selama 1 pekan. Biasanya kan kita kayak gitu ya, minggu depan tugasnya disetor ya anak-anak. Nah, ini dalam bentuk online-nya. Nah, kurang lebih mungkin seperti itu Pak yang kami laksanakan di sekolah. Jadi jurnalnya itu kemudian bisa terdokumentasikan bahwa guru ini masuk di jam sesuai dengan rosternya dan kemudian melaksanakan PBM-nya. Seperti itu mungkin Pak. Nanti juga akan ditambahkan lagi dengan Pak Syarahni. Ya. Untuk sementara seperti itu. Ya, oke. Saya kembali lagi berusaha menangkap pertanyaan dari Bapak. Mungkin yang Bapak maksud itu adalah ini yang saya presentasikan ini adalah yang mana guru secara individu membuat kelas sendiri ya. Sedangkan yang Bapak tanyakan itu bagaimana kalau seumpama kelasnya itu berisi oleh banyak guru ya. Nah, itu memang satu opsi yang bagus juga ya. Artinya lebih simpel lagi malah. Misalnya ya, saya ini 11 MIPA Olimpiade 1. Nah, terus di sini saya ingin misalnya guru-guru yang mengajar di sini join di kelas ini. Mungkin itu yang dimaksud Pak ya. Betul. Makanya kita satu kelas itu ada sekitar 10 atau 11 guru yang di situ yang mengajar di situ. Ya betul Pak. Makanya
di sini nanti ditambahkan saja nanti gurunya. Ini gunakan email guru masing-masing guru. Sekarang email itu sudah ya kayak semacam wajib ya di zaman sekarang. Insya Allah pasti ada ini emailnya masing-masing guru. Kemudian setelah itu akan terpampang nanti guru-guru yang sudah approve undangan kita untuk gabung di kelas ini, akan muncul semua nama-namanya. Mungkin Bapak tadi maksudnya pertanyaannya bagaimana mengatur setting waktunya. Jadi dia ini tidak bisa disetting Pak. Tapi mungkin bisa disesati misalnya kalau jam pertama itu jam 7 yang masuk mata pelajaran apa, tinggal posting saja sesuatu di sini. Misalnya kasih keterangan bahwa ini matematika, kemudian kan situ sudah tercatat juga ketika kita posting dengan tanggalnya dan waktunya juga sudah terposting itu. Nah, nanti akan tercatat di situ. Nah, kemudian setelah itu selesai, nanti di postingan selanjutnya mungkin guru yang lain lagi yang posting. Seperti itu. Jadi kalau mau disetting waktunya misalnya pas berikutnya atau juga bisa begini Pak. Kalau misalnya pada waktunya baru muncul postingannya, bisa juga disetting bikin draft seperti draft begitu Pak. Jadi ketika kita tulis misalnya di postingan ini materinya misalnya ini ya, saya ketik-ketik sembarang tanya ini, tinggal Bapak pilih di sini schedule atau bisa disimpan dalam draft. Kalau kita schedulekan, mungkin kalau bisa mungkin ada apa namanya komunikasi dengan beberapa guru, misalnya saya schedulekan ini nanti tayang pada pukul berapa begitu. Nah itu juga bisa. Jadi tidak mesti nanti pada jamnya, kemudian bisa juga dari rumah. Dari rumah, materi saya untuk matematika di kelas ini adalah ini. Saya sudah bikin materinya, kemudian saya ingin masukkan di kelas Google. Bisa dengan cara men-schedulekan waktunya Pak. Kita schedule saja waktunya supaya nanti tayang pada pukul sekian. Seperti itu. Kalau masalah sampai kapan expire-nya, ini tidak expire Pak. Tidak bisa expire. Jadi setelah tayang, kalau tidak dihapus ya akan tayang terus. Nah, seperti itu Pak. Mungkin di schedule saja Pak. Ya, atas penjelasannya Pak. Makasih. Iya. Oke, terima kasih ya Pak. Siapa tadi ya? Pak Usman ya, makasih banyak. Oke, mohon raise hand-nya dihidupkan. Terima kasih Pak. Selanjutnya ada Ibu Puji Triwijaya. Halo Ibu Puji. Halo, assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Silakan Bu, bertanya langsung saja mungkin ke Iya. Syahrani. Terima kasih. Ya, halo Ibu. Suaranya? Ibu Puji. Pak, saya. Ya, suaranya timbul tenggelam, Bu. Bisa didekatkan mungkin mikrofonnya, Bu. Dari SMP Negeri 1. Saya ingin bertanya. Saya juga sedang belajar. Halo, tidak terdengar dah? Ya, sekarang terdengar Bu. Silahkan. Iya, ini sudah tahu. Apakah sudah terdengar, Bu? Ya, sudah Bu, lanjut. Saya ingin bertanya, saya sedang belajar bagaimana mengintegrasikan Google Classroom ini dengan suaranya hilang. Putus-putus ya, timbul tenggelam suaranya. Ya, oke, saya ini sampaikan pertanyaannya ya Ibu Puji ya, karena suara Ibu timbul tenggelam. Jadi Ibu Puji ini ingin mengintegrasikan Google Classroom dengan Google Hangout Meet untuk bisa membuat room meeting. Nah, ini dia sudah punya akun Google Suite, G Suite gitu. Akun premium berbayar dia sudah punya. Nah, barangkali ada solusi, bisakah dia memiliki akun G Suite yang gratis? Di akun Google yang G Suite gratis ya Bu maksudnya? Dibacakan saat ini materi kita Google Classroom ya, tapi dia ingin bagaimana pertanyaannya ya? Ingin mengintegrasikan Google Classroom dengan Google Hangout Meet. Untuk bisa membuat room meet ini saya harus mempunyai akun G Suite. Nah, akun premium berbayar. Barangkali ada solusi, bisakah saya memiliki akun G Suite yang gratis? Oh ya. Oke, silakan Pak Sarani dijawab. Pertanyaannya itu
belum bisa saya jawab ya. Kalau tentang ke Hangout. Google Hangout Meet, ya. Ya memang Google punya juga aplikasi untuk video conference ya. Dan saya belum pernah menggunakan Hangout. Jadi mungkin saya tidak bisa menjawab pertanyaannya. Jadi masalah pengalaman saja ini. Halo. Ya mungkin. Iya. Iya. Mungkin dari saya. Nanti ada Bapak Koordinator bisa bantu mungkin memberikan jawabannya. Ya, silakan Pak. Ibu Puji Triwijayanti ya. Bu Puji sekarang punya akun G Suite Premium ya Bu Puji? Belum Pak. Halo. Belum Pak, belum punya dia, tapi dia ingin mendapatkan akun Google Suite gratis. Oh ya, akun Google Suite gratisnya Ibu Puji itu yang trial atau yang punya domain sendiri, Bu? Belum punya, Pak. Kemarin itu mencoba buat untuk yang kayak gratis 1 tahun itu dengan domain dengan belakang itu .page kayak gitu. Tetapi belum berhasil kayak gitu. Jadi kayak yang gratis 1 tahun itu kayak susah dipakai gitu. Adanya yang kalau misalnya bikin domain sendiri kayak gitu yang bayar sekian dolar kayak gitu. Kan kita nggak punya maksudnya tidak ada ke sana gitu. Ada yang jadi gini Bu, saya cerita dikit ya pengalaman. Kebetulan tahun 2009, 11 tahun yang lalu saya itu pernah register domain saya pribadi memanfaatkan Google Suite, dan sampai hari ini itu masih aktif. Kurang lebih 4-5 tahun yang lalu akun Google Suite free itu yang layanan seperti yang saya dapat itu ternyata sudah dipremiumkan oleh Google gitu ya, regulasinya seperti itu. Yang saat ini Google Suite itu sudah murni 100% sudah berbayar. Nah, fitur yang Ibu pertanyakan tadi, Classroom yang terintegrasi Hangout Meet ya, Hangout Meet atau fitur video conference itu sebetulnya ada yang free-nya Bu. Kalau kita coba install Google Hangout itu bisa tapi fungsinya sangat terbatas ya, kurang lebih kayak video call gitu Bu. Nah, kalau mau real video conference-nya ya harus kita memang masuk di fitur premiumnya gitu. Saya sendiri sampai saat ini Google Suite domain pribadi saya itu masih aktif sampai sekarang. Cuman Hangout Meet-nya itu memang tidak bisa optimal dimanfaatkan ya. Harap maklum karena memang gratis dan itu memang banyak limitasi. Ya, kita juga memahami bahwa serasa bisnis teknologi di Google ini memang kebanyakan dia memberikan fitur-fitur gratis, tetapi untuk fitur video conference ini kurang lebih sama layanan seperti yang lain. Dia punya batasan-batasan sehingga Hangout Meet-nya itu memang pada fitur free itu kita tidak bisa optimalkan untuk video conference seperti yang Ibu harapkan. Seperti itu mungkin penjelasan dari saya, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Dilanjutkan Pak Aserani, Ibu Ida. Terima kasih ya Pak Bahar, karena memang pertanyaannya itu ya belum pernah saya explore. Jadi Bapak Ibu mungkin harapan saya pertanyaannya seputar Google Classroom ya. Jadi tidak menyeberang ke yang lain-lain ya. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator ya. Halo. Halo. Ya, halo, silakan dilanjutkan Kak Suraida. Ibu Suraida, yuk. Halo. Ya, silakan dilanjutkan ke room chat, itu banyak pertanyaan, dibacakan dulu. Oh iya, makasih. Tadi Pak, sarannya ada yang agak terlewat yang sudah ditanyakan tapi belum sempat dijawab, yaitu bagaimana menghapus kelas yang sudah ada. Ya. Kelas yang sudah, oh ya tadi saya lupa ya, sebenarnya itu bagian dari saya ya, yang saya jelaskan tadi. Ya, dijawab singkat ya Pak Sahrani, interupsi sedikit Pak Sahrani. Kiri atas, ya, kiri
di atas klik classes, maaf ya, bentar. Klik menu classes. Oke. Skip dulu ya. Oke. Jadi saya ulangi, klik classes, kemudian akan muncul seperti ini, adalah kelas yang sudah saya buat ya. Kemudian kalau mau diarsipkan, ya misalnya kelas ini mau diarsipkan, klik saja menu yang 3 dot ini ya. Kemudian ada archive, ini masuk, hilang ya. Jadi tidak tampil, ini tidak tampil sekarang. Di mana sekarang letaknya? Ada di menu sini ya. Oke, di sini adalah kelas-kelas ya, yang sudah saya arsipkan. Kalau untuk mengembalikannya lagi, ya tekan 3 dot ini ya, 3 titik ini, kemudian restore. Ketika restore, maka otomatis yang kita sudah arsipkan masuk kembali. Seperti ini ya, kembali lagi. Seperti itu caranya mengarsipkan. Ya, saya kembalikan ke moderator. Oke, cukup ya. Terima kasih Pak Sarani. Selanjutnya saya mau tanyakan dulu ini Ibu host. Waktu sudah pukul 10:20. Iya. Tidak apa-apa Kak Ida. Ini diusahakan untuk semua pertanyaan itu terjawab. Makanya mohon menjawab pertanyaan itu dengan singkat dan jelas. Saya kasih kesempatan mungkin dulu Bapak Arif. Siapa tahu masih mau bertanya. Halo Bapak Arif. Ya. Halo. Ya, silakan Pak Arif. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Silakan Pak, langsung ke inti pertanyaan ya Pak. Iya, saya kemarin kan mau menghapus akun yang nggak jelas namanya, terus malah keliru, terhapus semua siswa itu hilang, tugasnya hilang semua. Terus bagaimana cara untuk mengembalikan lagi seperti itu? Menghapus yang bagaimana Pak? Maksudnya diaktifkan? Ada tugas ya, tugas hari Selasa misalkan gitu. Ya. Itu ada akun siswa yang nggak jelas, nggak mengerjakan, dan ternyata nggak ada namanya juga. Saya mau tak hapus akun itu, malah keliru menghapus semua, tugasnya juga hilang. Nah itu bagaimana cara mengembalikan lagi? Nah, kalau kayak di Ando gitu loh. Oh gitu. Kalau yang dihapus tadi apa? Siswanya ya? Bapak buka ini ya? Ipal kamu tugasnya, siswa pas hari itu hilang semua. Dihapus siswanya gitu. Sama pekerjaan siswa, penilaian juga hilang semua. Oh hilang. Kok bisa hilang ya? Oh berarti kelasnya Bapak hapus ya? Saya cuma nyentang di kotak kecil itu satu ya. Tak pikir kan mau menghapus akun itu saja. Ternyata hilang. Misalnya saya klik ini ya, maksudnya baru di action gitu. Baru ya. Ya. Tapi bukan di studentnya, di worksheetnya. Di worksheetnya. Di classwork. Ya. Di classwork. Di classworknya. Ya. Nah, kemudian misalnya ini dihapus gitu, delete, gitu maksudnya? Ya, ada satu siswa, akun siswa itu satu. Saya pakai HP ya, tak centang satu situ, terus saya delete, ternyata hilang semua. Aduh, saya belum bisa menangkap pertanyaannya ini. Tapi intinya kalau filenya kan bisa diambil kan kalau misalnya tersimpan di drive bisa dipanggil kembali ya. Tapi yang Bapak maksud ini mungkin ini di people Pak Saran, di tab people di sebelah kanan, karena yang dihapus itu siswa bukan tugas. Tugas yang terhapus tugasnya, bukan siswanya. Saya mau menghapus siswa, malah terhapus tugasnya. Otomatis. Ya kalau menghapus itu siswa Pak, cukup di action Pak, kemudian remove, otomatis terhapus Pak. Siswanya. Ya itu sudah teratasi. Cuman yang mau mengembalikan tugas yang hilang pas hari itu bagaimana caranya? Maksudnya tugas siswa yang lain hilang gitu? Satu kelas tuh hilang semua. Begitu ya? Di classwork itu, di classwork. Di classwork itu. Mungkin Bapak salah mungkin ya, salah klik begitu. Saya tidak paham pertanyaan karena mungkin kalau secara ini ya gini ya. Tidak mungkin ya. HP nih. Saya pakai HP ya. Di HP itu tampilannya memang sedikit beda. Nah, itu
di classwork-nya itu kan ada kotak-kotak kecil itu namanya. Nah, ini terus di kotak kecilnya itu tak delete. Tapi ini kan cuma mendelete siswa itu, tak keluarkan dari kelas. Terdelete semua, termasuk tugasnya hilang semua. Dan tak cek di studentnya itu, di siswanya masih akun itu. Tapi tugas saya hari itu hilang. Oh begitu ya. Iya. Bagaimana cara mengembalikan itu loh? Bisa enggak? Tak cari di kalau apa ya, atau Ando ada gitu. Kalau postingan tugasnya sudah dihapus Pak, tidak bisa lagi dikembalikan ya, termasuk maksudnya kalau kita restore itu ada. Kita sudah masukkan penilaian di situ misalnya, kita sudah masukkan komentar. Ketika sudah dihapus Pak, tidak bisa lagi Pak kembali. Oh, nggak bisa di-restore gitu ya? Tidak bisa Pak. Oh iya. Ya itu yang mau saya tanyakan kok. Tak pikir bisa di-restore lagi atau bagaimana, di-undo lah perintahnya. Ya tidak bisa Pak kalau itu. Kecuali Bapak bikin lagi posting lagi tugas yang sama, kemudian suruh siswa untuk mengulangi lagi mengerjakan. Ya. Akhirnya saya ulangi lagi itu, Mas. Saya ulangi lagi buat satu. Ya, seperti itu Pak. Ya nggak ada memang. Mungkin bisa dicoba di Class Drive gitu Pak. Bisa dicoba dilihat di Class Drive folder itu yang sudah terhapus, mungkin masih bisa terlihat gitu. Siapa tahu siswa sudah mengirim tugas. Drive folder. Oh iya. Ya, di Class Drive folder bisa dibuka coba. Iya. Kemudian diklik. Nah, di situ akan mengarahkan Bapak ke Google Drive. Dari Google Classroom Bapak semua data-data tersimpan di situ. Nah, silakan cari termasuk yang sudah terhapus tadi. Barangkali masih mohon maaf Pak. Maaf Pak. Kayaknya saya terpikir sesuatu Pak. Terima kasih pertanyaannya, bagus sekali ya. Kayaknya mungkin bisa dicoba di setting Pak. Saya teringat. Yang ini Pak. Mungkin diaktifkan yang show delete items. Cuma guru yang bisa melihat item yang sudah dihapus. Mungkin diaktifkan ininya saja Pak. Di mana tadi? Saya tolong bilangi. Saya baru teringat ini. Setelah mikir-mikir, mungkin pertanyaan Bapak yang dimaksud itu ya. Jadi maksudnya di classwork tadi ya, klik, kemudian dicoba Pak ya. Tekan ini yang setting ya, yang roda gigi ini ya, kanan atas ini. Yang ini Pak ya. Yang roda gigi ini diklik. Ya, kemudian di bagian sini settingnya dirubah. Yang ini. Ini show delete items. Jadi item yang sudah di delete masih bisa dilihat. Yang bisa lihat cuma guru. Only teacher can view delete items, begitu Pak. Mungkin dicoba itu Pak untuk jawaban dari saya ya. Yang chat ini berarti ya? Ya, bagaimana? Ya, yang di roda gigi kan setting itu ya namanya. Ya, Pak. Ya, yang roda 3 itu namanya setting. Setting Pak. Tapi buka classwork. Diklik dulu classwork-nya Pak ya, classwork dulu karena beda bagian, beda juga settingnya. Jadi klik classwork dulu baru setting. Iya. Ya. Oh iya, terima kasih Pak. Iya, dicoba dulu Pak ya. Saya baru teringat itu ya. Karena memang seperti itu. Oke, silahkan dieksplor lagi ya Pak. Terima kasih buat pertanyaannya. Semoga bisa membantu. Selanjutnya, saya mute ya Pak. Oke, selanjutnya Bapak Doli. Halo, Bapak Doli. Halo. Ya, mau bertanya Pak? Ya, silakan. Bapak Arif, tolong tangannya diturunkan ya, raise hand-nya. Oke, halo. Ya, silakan Pak Doli. Halo, selamat malam Pak. Saya mau bertanya Pak. Ya, ini sedikit di luar tentang Google Classroom. Saya sedikit nyambung lagi dengan Google Suite tadi. Oh ya. Mungkin pertanyaan itu Pak lebih mohon maaf Pak, materi kami malam hari ini seputar Google Classroom. Google Classroom ya. Nanti mungkin untuk Google Suite kita akan mengagendakan video conference berikutnya lagi ya Pak. Oh iya. Ya, karena kita khusus Google Classroom dulu malam hari ini supaya tidak terlalu meluas pembahasannya. Jadi kita fokus ke segala hal berkaitan dengan Google Classroom. Oke. Iya. Makasih Pak Doli.
Satu lagi. Iya. Satu lagi. Iya, silakan Pak. Ini saya kelewatan tadi cara menghapus kelas. Tadi di restore Pak ya? Di restore apa di arsip ya Pak tadi? Ya. Oke, saya ulangi ya. Klik yang ini ya, menu sebelah kiri atas. Ini ya. Yang 3 garis menu. Kemudian kita lihat dulu semua kelas yang ada, klik classes. Semua kelas yang ini kebetulan 2 yang saya buat. Kemudian kita masifkan yang kelas yang pertama yang 10 MIPA 1. Ini yang 3 dot itu ada situ ya, yang 3 dot maaf. Oke, saya ulangi. Ini yang 3 dot ini ya. Dia klik saja ini 3 dot ini. Oke. Pilih arsip ya. Kemudian arsip. Otomatis dia terarsipkan, tidak muncul di sini. Nanti diceknya di arsip kelas. Seperti itu. Ya, ini kelas tadi ya, 10 MIPA 1. Mengembalikannya klik 3 dot tadi, kemudian restore. Restore. Kemudian kalau mau menghapus bisa juga delete ya. Ya. Kalau mau hapusnya tadi yang di arsip di delete langsung ya. Ya. Kalau kita delete di arsip maka hilang. Hilang dari arsip. Kalau hilang dari arsip berarti tidak bisa dipanggil lagi. Jadi jangan salah klik, Pak. Oke, baik, Pak. Oke, terima kasih ya Bapak. Ya, Bu, sama-sama. Iya, terima kasih. Selanjutnya silakan Kak Suraida ke room chat, barangkali masih ada pertanyaan. Iya, Ibu Indah, ini masih ada beberapa pertanyaan di room chat. Mungkin langsung ke pertanyaannya saja Kak, biar efektif waktunya. Oke. Di sini saya coba simpulkan untuk pertanyaannya, bagaimana kepala sekolah itu bisa mengontrol kegiatan classroom masing-masing guru. Sehingga setiap kegiatan guru itu bisa terpusat dan progresnya bisa dilihat langsung oleh kepala sekolah. Itu gimana itu Pak? Silakan. Langsung saja. Kalau tadi kita ngundang guru ya, berarti kita ngundang kepala sekolah saja di sini ya. Masuk saja email kepala sekolah, otomatis kepala sekolah akan bisa melihat apa-apa saja yang kita posting, termasuk juga perkembangan tugas-tugas yang kita berikan. Jadi seperti itu. Ya, jadi dimasukkan saja kepala sekolah dalam sebagai guru ya. Tadi sebagai guru. Ya, jadi dia ikut memantau nanti. Dan guru lain ya. Ya. Oke, lanjut Kak ke pertanyaan berikutnya. Oke, selanjutnya bagaimana cara kita mengetahui kalau siswa itu sudah melihat materi yang sudah diposting atau belum? Silakan dijawab singkat ya Pak Sahrani. Materi ya? Ya. Kalau materi tunggu ya, kalau tadi kan ini ada saya posting mana ya? Nah ini saya posting materi lewat video ya. Oke, kalau misalnya untuk mengecek apakah siswa sudah nonton apa atau belum, ini saya belum menemukan tekniknya seperti apa ya. Tapi kalau classwork ya kita bisa pantau siswa itu sudah ngirim atau belum, bisa. Ya. Kalau misalnya tugas yang kita buat itu bisa kita lihat apakah dia sudah ngirim atau belum. Apakah kita sudah periksa atau belum juga kita sudah bisa lihat. Ya, saya tunjukkan sekali lagi ya. Misalnya di ini ya. Nah, ini contohnya saya klik karena soal pertanyaan analisis 1. Itu yang turn in, maksudnya turn in ini yang istilahnya yang sudah ngirim tapi saya belum periksa gitu. Belum saya periksa. Sedangkan kalau assign itu yang belum yang sementara kita tugaskan dan dia belum menyelesaikan. Sedangkan graded adalah siswa yang sudah ngirim dan kita sudah periksa. Jadi kalau tugas bisa kita pantau, sedangkan kalau dia sudah baca atau sudah nonton atau belum itu tidak bisa diketahui. Ya, oke. Lanjut Kak ke pertanyaan berikut. Ini pertanyaan terakhir mungkin ya, tapi mungkin sudah disinggung di awal. Bagaimana caranya agar tes melalui form atau kuisis langsung tampil di kolom nilai di Google Classroom? Waduh, panjang ceritanya ini. Kuisis ya tadi ya, kuisis. Yang singkatnya aja ya Pak Sahrani. Yang kuisis ya. Ya. Waduh, repot ini penjelasannya. Langsung tampil di kolom nilai di Google Classroom-nya itu, gimana itu?
Ya, nanti ini saja, ikuti saja ini tutorial di video ini ya. Oh iya, oke. Mudah pertanyaannya tadi tuh terjawab kok. Saya ngerti pertanyaannya. Buat Bapak siapa itu ya, Kak Sulaida? Ini enggak sertakan namanya ya di sini. Buat Bapak yang bertanya, itu nanti karena kita dibatasi waktu ya kurang lebih 6 menit ke depan. Kegiatan kita udah harus selesai, mungkin bisa melihat tutorialnya. Jadi di situ sudah dijelaskan, ada di PowerPoint-nya juga bagaimana cara melihat nilai yang ada dari kuisis ya, kemudian ditampilkan di Google Classroom. Kita lanjut mungkin Kak, masih ada pertanyaan? Dibagikan saja ini file. Ya, materinya sudah kami bagikan di room chat, nanti bisa di-download kemudian dibaca-baca lagi. Dan kalau ada pertanyaan nanti bisa ke grup WhatsApp Sultra Cerdas. Di situ juga Bapak Syahrani ada, jadi silakan di-add saja namanya, di-tag saja namanya. Nanti insya Allah akan dijawab pertanyaannya. Ya, selanjutnya Kak Ida masih ada pertanyaan lagi? Sudah cukup ini, ada pertanyaan tapi masuk di. Oke, saya ke room chat ke room ini dulu partisipan, ada yang mau bertanya sebelum kita tutup. Ibu Meli. Halo, Ibu Meli. Ya, halo. Ada pertanyaan, Bu? Iya, ada. Ini mohon maaf ya, tadi saya masuknya belakangan karena sinyal. Jadi pertanyaannya adalah saya baru juga menggunakan Google Classroom. Jadi ketika siswa mau tambah tugas, itu kan ada perintah spreadsheet, Google Site itu. Bagaimana kalau orang tua itu tidak bisa menghubungkan gitu dari bagaimana kalau menggunakan smartphone gitu dari HP wali muridnya, bagaimana itu Bapak dari? Oke, silakan Pak Syahrani. Saya belum bisa nangkap pertanyaannya. Bisa mungkin diuraikan pelan-pelan, Bu. Iya, ketika siswa ingin mengupload tugas, upload tugas. Kan ada tambahkan gitu, Pak. Iya, ada tambahkan dan serahkan itu, Pak. Nah, di situ kan ada Google Site, Google apa itu. Nah, itu di situ masih bingung, Pak, mau mengirimkan tugasnya dengan cara bagaimana gitu. Sementara ini kan masih siswa SD, Pak. Jadi kalau misalnya soal kemudian jawab langsung, itu apakah di kolom chat pribadi atau bagaimana, Pak? Oh iya, saya buka dulu. Kebetulan saya menjadi siswa di sini ya. Coba buka. Saya juga menjadi siswa di kelas yang saya buat tadi. Yang simpel aja ya Pak Syahrani, kita kurang lebih waktu 5 menit. Masih ada ini sebagai guru ya, tadi ini aku sebagai guru, kelas sebagai guru. Nah, ini salah satu siswanya, kebetulan saya sendiri juga ini ya. Saya masukkan tadi mencoba sebagai siswa. Oke, ini siswanya sekarang saya buka. Ini sebagai siswa ya yang membuka. Nah, ini kelasnya ya. Iya, Pak. Oke, ini sebagai siswa melihat tugas yang diposting oleh gurunya ya. Nah, misalnya saya misalnya yang mana ya ini. Oke, yang ini coba apakah sudah dijawab atau belum ini ya? Ya. Kalau ini sudah dijawab ya tadi. Bentar. Ada 2 tadi pertanyaan, yang ini. Nah, yang itu Pak, tambah atau buat itu Pak? Tambah atau buat itu? Oh ya, tambah. Tambah atau buat. Nah bagaimana? Nah, di situ kan ada dokumen. Ya, oke. Kalau kita pilih dokumen, Bu, berarti secara akan terbuka satu lagi dokumen di sebelah kanannya. Saya klik saja ya, saya langsung saja dokumen. Misalnya kita mau menjawab pertanyaan ini menggunakan dokumen. Boleh. Kita klik, nah dia lagi persiapkan untuk membuat dokumennya. Nah, ini masalah jaringan. Klik, nanti ya oke. Misalnya akun saya ya, mungkin aku sebagai siswa. Oke, nanti di Google Dokumen. Nah, berarti ini kosong, masih kosong ini Bu. Jadi Ibu. Iya, contoh ya Pak ya. Jawab yang di sini nanti.
Nah, setelah terjawab, ini otomatis Bu ya, tidak ada kontrol S-nya ini Bu, ini otomatis tersimpan, langsung close. Serahkan, klik serahkan, otomatis yang kita ketik tadi sudah terbaca oleh gurunya. Oh, ternyata ada lampiran Google dokumen yang muncul soalnya tadi. Jadi kita bisa langsung baca di situ. Oh, dia menggunakan Google dokumen. Kalau mau tambah, terima kasih. Iya, oke. Yang lainnya. Ini Pak, sedikit lagi Pak. Jika soalnya hanya sederhana Pak, misalnya hanya soal kemudian bisa dijawab, apakah bisa dijawab langsung menggunakan ini apa Pak? Komentar pribadi Pak, chat pribadi bisa Pak ya? Kalau tergantung Bu, ini mau apa namanya, yang dinilai atau tidak. Kan tadi tugas itu penugasan ada 2, itu yang dinilai atau yang tidak dinilai. Tapi kalau yang dinilai itu itu pakai ini Bu, tidak jangan pakai komentar. Misalnya mau ketik sini ya, jawabannya gini-gini. Tapi sebenarnya kalau guru yang bersangkutan membijaksanai sebenarnya tidak masalah sih. Tapi untuk menjawabnya itu menggunakan sini Bu, yang supaya nanti bisa apalagi mengetiknya di dinilai kayak Pak ya, dokumen seperti itu ya, atau pakai media lain misalnya ya, pakai ini ya. Tapi kalau tidak dinilai, misalnya membuat postingan di streamnya ya, contohnya ya, saya buka stream ini di kelas sebagai guru. Misalnya tidak mau repot ya, ibu tidak gurunya tidak mau repot, dia ngasih pertanyaan di sini sebagai kayak postingan FB misalnya. Apa? Komentar aja ya Pak. Ya, kalau mau tidak dinilai nanti tinggal di komen saja di bawahnya. Seperti itu. Kalau mau tidak dinilai ya. Tapi kalau dinilai ya. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Ibu host, terima kasih juga. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Ya, mungkin Kakak Ida kita cukupkan ya malam hari ini. Waktu sudah menunjukkan 22:42 menit. Buat Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan, nanti kita bisa diskusi lagi di grup Sultra Cerdas. Linknya sudah di-share. Buat Bapak Ibu yang belum join, silakan join di grup Sultra Cerdas. Di sana kita bisa sharing banyak ilmu pengetahuan yang terupdate di dunia pendidikan. Jadi nanti bisa sharing-sharing mengenai Google Classroom juga. Untuk selanjutnya, Kak Ida saya serahkan kembali untuk memberikan kesempatan kepada Pak Syarani closing statement. Ya, terima kasih Ibu Indah. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi, luar biasa sekali untuk malam hari ini, dari pertanyaan-pertanyaannya dan juga antusias untuk mengikuti meeting kita pada malam hari ini. Baiklah, kepada Pak Syarani silahkan untuk closing statement-nya sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Silahkan Pak Syarani. Ya, mungkin kalau closing statement-nya mungkin saya tertarik dengan pernyataan bahwa buat apa sih belajar yang seperti ini ya. Artinya itu seperti halnya kita seolah-olah menambah beban ya, karena ini kan butuh waktu ya, dan intinya buat apa sih belajar seperti ini. Sebenarnya pertanyaan seperti itu terjawab bahwa sebenarnya kalau kita menguasai ini sebenarnya bukan membuat kita sulit, malah membuat kita lebih mudah dalam ini membantu kita melaksanakan pembelajaran kelas itu dengan lebih mudah. Hanya saja mungkin belum paham ya caranya. Tapi kalau sudah paham ini, ya saya pribadi kalau gunakan ini, ya misalnya terkait penilaian, ya saya bisa menilai di mana saja. Saya lagi misalnya lagi menunggu apa gitu di rumah sakit misalnya, daripada tidak ada kerjaan ya periksa pekerjaan siswa dan lain-lain. Jadi sebenarnya ini tidak mempersulit sebenarnya, bahkan mempermudah. Makanya Bapak Ibu sangat rugi menurut saya untuk tidak berusaha mengeksplor yang semacam ini atau yang semisal ini ya, aplikasi yang semisal ini. Mungkin seperti itu saja ya. Oke, baiklah Rani. Mungkin menyimpulkan
yang dimaksud Pak Syarani tadi bahwa proses belajar mengajar berbasis daring intinya adalah untuk mudahkan guru, gitu Pak ya. Ya insya Allah yang telah dipaparkan oleh Pak Syarani tadi yang sangat luar biasa akan memberikan sesuatu yang pasti akan bermanfaat buat kita semuanya, buat anak-anak kita, buat anak bangsa ini. Dan selanjutnya silahkan Bapak dan Ibu untuk mengeksplor lebih dalam lagi dan juga mengembangkan, berinovasi dengan apa yang telah disampaikan oleh Pak Syarani tadi. Baiklah, saya selaku moderator Siti Suraida Adedatu mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang luar biasa pemaparan materinya hari ini, juga kepada Ibu host kita, Ibu Indah yang juga luar biasa, dan terutama kepada Bapak dan Ibu sekalian yang hingga 10.46 ini masih setia bersama di dalam room kita ini. Semoga bisa bermanfaat semuanya, dan saya mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan pada kesempatan hari ini. Semoga kita akan bisa selanjutnya berbagi di dalam forum-forum berikutnya, dalam meeting-meeting berikutnya di dalam Sultra Cerdas. Demikian saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.